Jadi gimana Leko Tom? Udah bisa Lek sampaikan kepada kami hal apa yang menahanmu untuk bersyahadat? Sama aja lah kayak Bang Adi. Itu aja yang ditanya terus. Bang Faruk, aku lihat sama Laikul Tom ini, dia cerita tentang Kristen, dia bilangnya agama mereka itu begini, mereka macam bukan agamanya bukan. Enggak, masukku agama mereka ya agama yang Eropa sana yang menjajah banyak negara. Kan agamanya kan agama bukan Muslim, agama Kristen itu agama mereka. Yang Portugis menjajah negara. Agamamu apa? Hah? Agamamu apa? Ya Kristen lah. Kenapa kau bilang mereka? Harusnya kau bilang kami, agama kami, gitu loh Bang. Oh, nggak ikut aku situ. Yang ku bilang mereka kan penjajah-penjajah sana. Sama itu. Itu yang ku bilang. Agak lain orang. Udahlah kau Bang Laiku, cepat-cepatlah kau. Udah siap kita nih tuntun kau syahadat ini. Udah siap kita. Coba aku tanya ya. Bentar. Coba aku tanya mujahid typing Muslim di bawah ya. Buat teman-teman mujahid typing Muslim di bawah, setuju nggak kalau Bang Gultom ini syahadat masuk Islam? Ayo typing satu yang setuju. Typing satu. Semua bilang setuju itu. Tengok. Sabar dulu lah. Bilang setuju. Udah datang nih 1, 2. Oh, setuju. Oh, setuju. Baik, Bang. Satu. Ada yang bilang tidak gitu, Bang. Satu. Aku pemuala udah Gultom. Mual tuh mau Gultom. Alhamdulillah, kertas putih lekku. Ini Nang martinta, mama lo mualaf. Kasih dia. Lek Faruk sama Bang Dio nih sama aja kayak Bang Ali. Asal naik aku ke Komal itu aja yang ditanya sama si Tuan Raja Dola. Itu aja yang ditanya. Bang Gultom, karena kami sayang sama kau Laiku. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak mengharapkan apa-apa dari apa, tidak ada. Ikhlas lillahi ta'ala. Belum Ikhlas lillahi ta'ala. masih nyawa ada. Ya mumpung ada Bang Dio tuh Leko Tom. Assalamualaikum. Mumpung ada Bang Dio, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nanti nggak ada neraka. Jangan gitu. Legol Tom, masih nyawa itu masih di ada. Udahlah, apalagi Benar. kita mati itu kita nggak ngerti Legol. Ada yang mau syahadat ya Bang ya? Iya, setengah menit lagi atau 2 detik lagi ke depan kita nggak tahu loh Lai Gultom. Iya. Serius, Nggak ada jawabannya tuh. kita nggak Bang. bisa menjamin umur kita ini seperti apa. Betul. Udah akhir zaman nih Bang, bertobatlah Bang. Nggak bisa aku jawab itu Bang, nggak ada jawabannya. Saya dulu Katolik Bisa berkata-kata Bang Gultom, berkaca-kaca matanya itu kalau buka kamera tuh. Konten dia tuh, berkaca dia. Ini orang Batak siapa aja sih ini orang Batak? Ada Mr. Black. Siap, si Tanggang. Saya si Tanggang di samping mulaiku. Si Tanggang Tanggang. Margana. Ada si Ini Mr. Tangga, Black si mereka apa nih? Alipat, ada Lubis. Nah, apa lagi? Apa Bang? Apa Bang Adit? Black marga apa Mr. Black gitu? Oh, aku Bang Gultom. Aku Marga Tanjung Bang, orang kita Minang Bang. Oh Tanjung. Apa sama aku ya? Kalau Bang Gultom tinggal di mana Bang Gultom? Hah? Bang Gultom tinggal di mana? Aku di Toba aku sama Usir. Anak Medannya, samanya kita anak Medan Le. Aduh. Ya tapi abang orang Minang kok tahu bahasa Batak itu? Aku harap. Sikit-sikit Le, karena banyak apa juga kawan-kawan di sini orang-orang kita Batak banyak kita sini sering juga apa sharing-sharing tentang agama itu tanya jawab tentang keagamaan sini. Saya kan kerja di pabrik sawit. Ya, sering sharing gitu kawan-kawan. Gimana di agama kamu, gimana? Kalau teman-teman aku nanya, marga Tanpuaya ada nggak Tanpuaya?
Enggak ada. Enggak ada Ustaz. Enggak ada. Ada. Kalau Pansinaga Sinaga yang ada. Sinaga itu. Agak ada bang. Ini abang ini nonton video tentang itu nampaknya. Video tentang polisi. Это принадлежит железу. Поэтому здесь теперь Itu smell dari apa itu? Korea. Aku kampungku di Samosir, tapi aku merantau juga. bukan buaya dari Papua. Oh, ada. Legultom. 9 tahun aku udah mualaf Legultom. Enggak bau babi lagi keringatku baru Legultom. Enggak apa? Enggak bau babi lagi keringatku. Aku mana makan aku tuh. Udah lama enggak kumakan itu. Ya udahlah, apalagi lah itu. 5 hari Biasanya satu mana kali lah itu? sekali 5 kali dalam sehari lah kita bersilai. Kemana-mana harum lah itu. Wih, Apa 5 kali sholat tuh? wih ya leku. Satu Belum lagi hari kalau 5 kita kali mau sholat. sunnah malam. Alhamdulillah leku. Alhamdulillah leku. Sudah 9 tahun aku mualaf loh lek. Alhamdulillah. Dari tahun berapa lah itu malam? Dari tahun 2015 leku. 2015. Iya. Wah, aku cium bau aroma syahadat ini Bang Faruk. Aku mencium aroma syahadat. Gak ada jawabannya. Amin ya Allah. Gak bisa ku jawab itu. Gak bisa ku jawab itu, Lek. Kayak mana aku bilangnya? Susah jawabnya, nggak ada jawabannya. Jawaban apa yang nggak tahu Lek Gultom tentang keislaman itu. Lek Gultom udah mengakui kekristenan itu dulunya gimana, ajaran kasih itu gimana. Kan sudah mengerti. Iya, kalau dulu kan sejarah Kristen ini dulu kan berbarengan sama penjajahan kan ngeri ya. Karena perebutan kekuasaan di suatu daerah itu. Tapi sekarang nih dari tahun 70 ke atas udah nggak ada lagi. Jadi digembor-gemborkan lah ajaran kasih supaya itu terbukti. Ajaran kasih gini Lek Gultom, aku mau kutanyakan ajaran kasih Ya itu coba gini aja Bang ada- Black, kita sapa dulu nih Felix Situmorang. Bang Felix, selamat bergabung Bang Felix. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Felix. Iya bang. Iya. Bang Felix. Mana ini kan? Berhala dia lah. Pelik, woi, Pelik, tegap lah. Bangun udah Hey. siang. Sahur. Kabur dia. Ke masjid kayaknya. Ngaji. Pipi ini. Pahis. Malam, Lep Maruf. Semalam kan di komalnya Tuan Raja Dolar si Siregar, aku naik nih kan. Terus ini naiklah Bang Ali naik. Begitu naik Bang Ali turun aku. Duh kenapa dia turun? Aku naik kok turun dia katanya. Host, Coba ngobrol-ngobrol dulu Legultom sama si PP Game ini Legultom. Ngobrol-ngobrol. izin nambah host. Ya, silakan Bang Dennis. Iya. Untuk Bang Gultom tahun 70 ke bawah memang kurang bagus katanya gitu. Terus 70 ke atas udah bagus, terdapat ajaran kasih. Mungkin Bang Gultom lupa. Ya kan? Lupa dengan bagaimana Amerika itu mengebom Irak. Itu udah di tahun 90-an. Hancur sehancur-hancurnya. Bagaimana mengebom Lebanon, bagaimana mengebom Afghanistan. Itu semua bukan orang Islam, Bang. Ya. Modusnya sama, mereka memperebutkan sebetulnya kilang minyak. Politiknya sama, kalau dulu rempah-rempah, sekarang
kilang minyak yang aslinya seperti itu dengan alasan memburu teroris. Padahal mereka sendiri yang teroris. Di mana ajaran kasih itu sudah berubah itu, Bang? Silakan, Bang. Ya mungkin aku nggak dapat beritanya itu, Bang, ya. Nggak dapat beritanya kalau di tahun 90 yang Amerika ngebom Bang, Irak. aku izin sholat dulu Bang ya, Bang Faruk ya. Ya masa iya, abang siap, nggak tahu, Bang? Nggak dengar dengan kasih apa itu berita sampai Aku sekarang nggak- ini, Bang. Sampai sekarang inilah. Ini aja Bang Berakhir. Deris. Siap, Bang. Ya, Bang Deris, kita Mas Giltom ini gak ada masalah Bang, karena dia Iya, sendiri, iya. dia sendiri iman Kristennya itu tidak lagi dikatakan Kristen Dedi. Dia tidak mengimani Yesus itu Tuhan, tidak mengimani Paulus itu ada rasul, dia imani. Makanya aku minta si Gultom coba ngobrol diskusi sama si PP Game gimana? PP Game. PP Game. Wih. Itu diajak ngobrol sama si Gultom. Ya manggil tulang sama aku itu dari mana ceritanya tuh? Aku manggil tulang ke Sianipar. Oh, nih Pak pikir sama aku. Makanya gue betah di sini. Suka-suka iya, iya. aku. Nggak akan marah dia. Iya. Nggak akan marah Ya, itu itu Faruk, aja. ya. Itu enaknya. Itu aja Bang Deris, kalau aku nggak update beritanya ya mohon maaf lah ya kan. Tapi aku ya memang betul nggak tahu kalau itu. Gultom. Ya, yes. Kau Siap, jangan Bang, pindah siap, ya. Bang. Udah titik itu saran gua, lu jangan pindah. Titik. Jangan jadi orang bego ya. Udah titik. Tenang lah. Nggak ada orang bego lah. Yang mualaf pun bukan orang bego ini. Aku Yang nggak di Kristen bilang- pun bukan orang bego. Aku nggak bilang mualaf atau enggak. Aku cuma bilang jangan pindah ya. Jangan jadi orang bego. Udah. Aku nggak Gini bilang apapun itu. le P-Game itu Yesus Tuhan apa enggak? Tuhan, aduh. Si Gultom nggak ngakuin Tuhan, le. Mana le? Itu dia, amang. Dia Dan atunya lari tuh. aliran kalian ini berdua. Jadi yang Apa PG itu kau apa Bang Gultom? Yang Masuk pipi game mau pipi game duluan bersahadat. Jangan Gultom duluan masuk pipi game. Nah, itu. Yang jelas Bang Gultom nggak mau menuhankan manusia lagi, Papa Gen. Masih gereja kok Gultom kan? Gultom kok masih gereja kan? Gimana sih lah? Udah nggak, Masih. dia udah nggak mau lagi ke gereja, dia mau ke masjid katanya. Nggak le Gultom, gue kan le Gultom. Enggak. Pokoknya gua bilang ya jangan pindah, jangan jadi orang bego dah. Itu. Jangan cuma bicara begitu, jelaskan kenapa kau menuhankan Tuhan. Biar tarik lagi Bang Gultom. Kasih nasihati dia. Ya kan ku bilang jangan Itu. pindah, kan pindah tuh banyak. Ya jangan cuma begitu aja. Kenapa gini Bang PPG? Kau kan menuhankan Pak Yesus ya. Sementara Bang Gultom nggak mau dia menuhankan manusia. Nah, lalu kenapa kau menuhankan manusia? Jelaskan sama dia. Apa keutamaannya? Itu. Gultom. Yesus itu Tuhan, oke? Dah titik. Mana datang? Orang yang nggak mengakui Tuhan. Oke. Oke, Gultom. Oke. Gultom. Gini. Bang Gultom bilang sama si Kian, suruh sadar dia. Gultom, lu mau bukti nggak Ya, Gultom? apa itu? Lu mau apa bukti tuh? nggak? Apa tuh? Yesus dicambuk, dipaku. Gultom, Apa buktinya? Imani aja. coba kau berdoa satu permintaan kontinu selama setahun. Kita lihat hasilnya. Ya sama orang pun kalau Coba komitmen aja dia berdoa. percaya sama gua. Enggak. Orang muslim pun kalau komitmen dia sholat berdoa apa yang dimintanya itu terkabulnya kalau kayak gitu. Gini ya Gultom ya, aku saran samamu ya Gultom. Coba ya, kalau coba kau nggak sampai 1 tahun ya Gultom ya. Satu hari kau coba berzikir dengan menyebut nama Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba kau minta kau kepada Allah, minta yang mana kebenaran sebenarnya. Siapakah Nabi Muhammad? Coba ini malam kau tes. Jadi Zikir aku kau coba.
aku pernah baca ayat di Bible, lupa aku di mana ditulis itu. Aku kalau kalimatnya ingat, tapi di mana tertulis sering lupa. Ya, ini Gultom. Apa tuh? Ya, Gultom. Ini jadi ya sebuah akidah yang bisa dipertanggungjawabkan dengan akal adalah bukti dari pelaku ibadah itu adalah orang-orang yang cerdas. Karena apa? Setiap perkataan yang keluar dari lisannya berdasarkan data dan juga dalil yang jelas. Tadi si Pepi Kim bilang, berdoalah kau Gultom selama 1 tahun. Tengoklah nanti hasilnya. Kita lihat, apakah Yesus berdoa gitu loh. Bagaimana bisa kau Pepi Kim meminta kepada manusia yang sejatinya dia pun meminta kepada penciptanya? Dalilnya mana? Baca ini PPG. Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus di dalam Matius 11 nomor 25 dia bersyukur kepada Bapa, ya, Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus itu bukan Tuhan langit dan bumi kan? Kenapa kau sembunyiin? Kenapa kau minta sama dia PPG? Aku jawab ya, boleh aku jawab ya? Iya, silakan. Gini, aku udah jelasin, tapi kayaknya belum di ruangan ini. Di room ini gue mau jelasin. Gini, ya. Sangat jelas dikatakan Bang Faruk, tidak ada satu orang pun yang bisa ke Bapa tanpa melalui aku. Kenapa? Tapi di sisi lain Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada manusia tetap kita berdoa kepada Allah. Itu pengajaran. Jangan kalian hanya fokus ke saya. Jangan fokus ke saya. Jadi Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada umat manusia kita juga harus menyembah Allah dan nggak masalah. Di mana masalahnya? What's the problem? Yesus pun menyembah kepada Theos. Iya. Ke Allah Bapa. Yang saya tahu Allah Bapa. Iya. Dia nyembah kepada Theos. Tetapi Bang Faruk, apakah Yesus menyembah kepada Theos? Bang Faruk pernah baca Alkitab kan? Apakah Yesus menyembah kepada Theos? Saya nggak ada, saya nggak itu saya. Yang saya tahu. Apakah Yesus menyembah kepada Theos? Saya no komen akan hal itu. Pertanyaan gua satu, Bang Faruk. Dengar dulu. Pertanyaan. Apakah Yesus mengucap syukur kepada Theos? Kenapa Tuhan langit dan memaksakan bumi? Gini Bang Faruk ya, satu-satu. Bang Faruk kan pernah baca Alkitab. Bang Faruk pernah baca nggak ayat yang mengatakan tidak ada satupun yang bisa melalui kepada Bapa tanpa melalui aku, dalam hal ini Tuhan Yesus? Pernah nggak? Berarti dia perantara kan? Bukan, itulah. Tapi pernah baca nggak? Nggak pernah baca nggak? Pernah baca nggak? Yohanes 14 nomor 6. Pernah baca kan? Yohanes 14 nomor 6. Iya kan? Iya kan? Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Benar. Berarti dia perantara kan? Gini. Berdasarkan ayat tadi, Yohanes 14 nomor 6, Yesus itu sebagai jalan atau sebagai tujuan? Sesuai dengan itu. Sesuai itu. Berdasarkan Yohanes 14 nomor 6 tadi, ya, Yesus itu jalan atau tujuan? Sesuai dengan ayat itu. Iya. Yesus itu jalan atau tujuan? Jawab. Ya, sesuai ayat itu. Di ayat itu dia katakan dia jalan. Apakah kau sepakat dia adalah jalan bukan tujuan? Kalau di ayat itu kalau ayat itu tertulis ya sudah clear. Jalan kan, bukan tujuan kan? Sesuai ayat. Iya, di Yohanes 14 nomor 6 itu tadi. Yesus itu jalan kan, bukan tujuan kan? Sesuai ayat.
pendeta ini muter-muter ini. Ya. Gini loh. Mana kau menjawab Manusia begitu, sebentar dikasih- Pak Begem, sebentar. Tadi kau bilang Yesus sedang mengajarkan cara berdoa, kan begitu? Coba Bang Gultom tolong didengar ya. Sebentar Pak Begem. Eli lama sama tani. Waktu Yesus ditombak jantungnya, nangis dia. Apakah menurut Pak Begem dia sedang mengajarkan berdoa? Pak Begem? Bang Lubis, kasih saya data Tuhan Yesus menangis di kayu salib. Itu berarti bukan disalib ya? Kasih saya data dia menangis. Enggak, kau dari tadi enggak mau menjawab. Yang mana? Waktu Yesus Bang digantung yang salib. Izin untuk undur diri salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga dikit lagi Bang dari sini. Saya juga izin mau sholat dulu, Abang Faruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Bapak Gemi itu enggak sedang berdoa atau dia sedang mengajarkan gitu ya? Menurut Bapak Gemi ya? Saya nggak bilang menangis. Ya bukan menangis lagi, enggak cuma menangis lagi kalau menurut saya. Orang khusus dari tombak. Ayo menurut Bang Gultom, coba Bang Gultom. Bang Paras ya. Bang Paras. Yohanes 11 nomor 35. Tuhan nangis, Bang. Kau baca nih, dipikir. Pertanyaan saya tadi di kayu salib atau bukan? Itu ini di mana konteksnya dibawa ke sana dalam Tuhan kok nangis, Bang. Aduh. Bang Faru, jangan. Tuhan nangis. What's the problem? What's the problem? Gini, Bang Faru, dalam hal berdoa, arti gini. Aku kasih tau Bang Faru ya. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa, Tuhan Yesus berdoa sambil menangis. Artinya apa di situ? Kita lihat apa tujuan ayat itu. Tujuannya, kalau kau punya masalah, berdoalah dengan menangis. Gak ada masalah siapapun kau. Terus di mana? Jadi Di mana Yesus ngomong kayak gitu? Di mana ayatnya Yesus ngomong kayak gitu? Di mana? ya itu maksud ayat itu. Di Itu mana? maksud ayat itu. Di mana? Iya, di mana Yesus ngomong kayak gitu? Di mana? Dengar ya, Faru tulangku gini ya. Kita tahu kehebatan Tuhan Yesus. Tapi di saat dia berdoa dia menangis. Artinya apa? Dia pengen mengajarkan kepada jemaatnya. Siapapun kau, berdoalah. Kalau kau nggak kuat menangislah. Nggak ada masalah. It's good. Siapa? Siapa yang ngasih tahu kau? Siapa yang ngasih tahu kau bahwasanya maksud tujuan Yesus itu seperti itu? Siapa yang ngasih tahu? Loh, kita bisa mengartikan dari kejadian itu. Makanya saya bilang pulang. Udah gini aja PP Game. Sikit aja PP Game. Sikit aja kok. Kalau gitu, sebutkan metode keilmuan di dalam Kristen untuk memahami ayat-ayat Bible, ya, untuk memahami ayat Bible dan menjabarkan makna dari setiap perkataan Yesus. Apa nama disiplin ilmunya PP Game? Aku jawab boleh nggak? Iya, silakan. Apa nama disiplin ilmunya apa? Ini kesalahan tulang paru. Iya, apa namanya? Paham arti kemerdekaan dalam berpikir. Serius gua. Selama kita berbasis data, gak ada masalah. Sekarang gini. Ya berarti betul lah kata orang ngarang bebas kau, ngarang bebas. Kalau kayak gitu ya menang aja lah kau terus debat kau, orang kok ngarang bebas. Di mana gua ngarangnya? Kan aku bilang sebutkan metode keilmuan di dalam Kristen dalam memahami isi Bible. Apa nama metode keilmuannya? Bang Faru, tadi kan saya udah jawab. Bang Faru tidak boleh mengekang kemerdekaan dalam berpikir. Itu fakta. Ya, yang pasti sesuai data. Kemerdekaan dalam berpikir. Sesuai data, Berarti gini ya, Tuhan PPG ya, Yesus PPG gini, berdoa PPG gini, PPG. sambil menangis. Terus salah Ya, gimana? PPG gini, PPG. Karena dasarnya adalah kemerdekaan dalam berpikir.
ketika aku bertanya kepada orang lain, bisa jadi tafsir dari orang lain itu berbeda lah ya. Lah makanya kita kan di sini berdiskusi. Makanya Iya, ketika aku bertanya kepada Kristen yang lain, bisa jadi jawaban dari Kristen yang lain itu berbeda berarti ya sama jawabanmu ya. saya bisa beda bisa sama. Gini loh. Semua gini, makanya saya katakan Bang Faru. Bang Faru, Inilah jawabannya. Jadi orang ini bisa suka mereka aja berbicara tentang isi Bibelnya. Makanya kalau si anak Batak menjelaskan berbeda sama si Rudu Yanes. Yanes menjelaskan berbeda sama si Bombom. Si Bombom menjelaskan berbeda sama si Agatha. Si Agatha menjelaskan berbeda sama si Bikana. Orang kemerdekaan berpikir. Karena kemerdekaan berpikir, inilah modelnya. Saya jawab lagi Tulang. Saya jawab lagi. Iya, coba. Karena kita tidak bisa menghitung pasir di pantai. Kita tidak bisa menguras air Siapa yang nyuruh laut. kau ngitung pasir di pantai? Aku jawab. Ganti Enggak, Tulang. yang nyuruh kau ngitung pasir di pantai siapa? Saya ulangin Tulang ya. Makanya kita sebagai manusia tidak bisa menghitung pasir di pantai, tidak bisa menguras samudra. Itulah kita sebagai manusia tidak bisa mengetahui secara rinci apa tujuan Tuhan Yesus. Apa pikiran Tuhan Yesus? Kita berpikir sesuai dengan apa yang di pikiran kita. Selesai. Jadi ngapain dia datang ke dunia kalau kayak gitu? Apa? Ngapain dia datang ke dunia kalau orang bisa? Ngapain dia datang ke dunia kalau orang sendiri tidak bisa memahami dia? Gini Tulang, gini, dunia paham dia Tuhan Yesus turun untuk menebus usaha umat manusia. Paham di situ, paham, clear di situ, clear. Tadi kau bilang, tadi kau bilang untuk memahami Yesus itu seperti menghitung pasir di pantai, menguras samudra. Berarti kan sesuatu yang tidak mungkin kan, sesuatu yang mustahil kan untuk memahami Yesus kan, ya kan? Kalau begitu ngapain diturun ke dunia kalau orang sendiri sulit untuk memahaminya? Orang gila-gila ini. Iya, si PPG ini memang marahin PPG marahin. Tidak ada yang bisa berpikir karena kita bukan Tuhan. Jadi kita menjelaskan sesuai dengan apa yang kita pahami dan imani. Selesai. Bang Faruk, Iya. Bang Faruk, sebentar Bang Faruk. Izin Bang Faruk, Bang Faruk, izin. PPGM ini saya kira sudah menjadi rasul Bang Faruk karena dia udah tinggi menurut saya. Bang Gultom aja dulu Bang Faruk. Udah rasul ini si PPGM ini. Bang Gultom dulu Bang Faruk. Kasih tanggapan dulu. Bang Gultom. Ya. Pendapat Bang Gultom gimana tentang pendapat rasul kita ini Bang PPGM? Aduh, si Faras nih. Iya kan? Apa tuh pertanyaannya tadi? Apa itu? Kau mau nanya apa Gultom? Nah, Bang Faruk. Apa pertanyaannya tadi? Belum jawab. Ya kau tadi nanya tadi ada ayat yang gue lupa ayatnya, ingat kalimatnya, apa kalimatnya? Oh, itu kalau kalimat yang ku bilang itu nggak sejalan sama yang kalian bahas tadi. Ya nggak apa-apa, apa ayatnya? Kan tadi pembahasan, bentar. Kan tadi pembahasannya PPGM tadi bilang tidak ada yang aku adalah jalan hidup dan kebenaran, tidak ada yang sampai ke kerajaan Bapa di surga kalau nggak melalui aku. Artinya itu kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh dia, yang diajarkan oleh Yesus. Contohnya sunat. PPGM sunat nggak? Yesus sunat. Pertanyaan gua, Bang Gultom. Apa tuh? Perintah Tuhan Yesus kita suruh sunat. Ada itu di Alkitab itu. Buka lebar ayatnya lebar. Mana ayatnya? Ih, gawat kita nih. Ada itu. Mana ayatnya? Bang Faruk aja nggak bisa jawab, nggak ada ayatnya. Ada ayatnya tuh. Menyuruh dengan informasi itu berbeda. Gawat kita nih. Lah benar, mana ayatnya yang menyuruh? Jadi Yesus lahir 8 hari dia dibawa ke bait Allah untuk disunat, apa itu? Itu informasi. Lah, dia kan disunat. Ya itu informasi. Kan
Iya, informasi dia kan disunat. Ada tuh ayatnya itu. Aku lupa tertulis di mana. Apakah Itu. Yesus menyuruh kita sama kayak gini? Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di mukjizat yang pertama, benar nggak Gultom? Mukjizat pertama Ini Tuhan baca Yesus dulu itu, ya si Pak Armi. apakah kita disuruh minum anggur? Scroll dulu, lek. Yang perintah disunat tuh, lek. Scroll dulu, lek baru. Yang mana yang tadi, lek? Yang perintah disunat tuh, lek. Mana? Ah, baca. Harus disunat sebagai tanda perjanjian. Kejadian 17 ayat 10 sampai 14. Itu kan perintah Tuhan. Dan di situ dilarang makan babi juga. Itu kan perintah Tuhan juga. Datang Paulus dibatalin. Dibatalin sama Paulus. Hukum Taurat dibatalin sama Paulus. Hukum Jangan Taurat ada itu ada berapa? Ada 10. Masa sih ke-10 ini mau dibatalin sama Paulus? Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Ya kan tuh. Iya. Itu aja Masa mau dibatalin sama Paulus? Hukum Taurat yang ke-10 ini, perintah Tuhan itu kekal, nggak boleh diubah-ubah, nggak boleh dibatalin. Masa mau dibatalin sama Paulus? Dengan berakhirnya penyaliban maka hukum Taurat dibatalkan lah? Mana bisa? Itu kan perintah Tuhan kekal, nggak bisa diubah-ubah. Itu peraturan perintah Tuhan yang kekal tuh. Gultom, saya mau tanya ke kamu. Hukum Taurat itu aslinya ada berapa banyak sih? 10. Kata siapa? Iya. Itu di perjanjian lama kan ada itu. Tidak ada. Yang pertama tidak ada Allah lain. Yang kelima hormatilah ayah dan ibumu. Yang ada itu jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menyaksikan saksi dusta, jangan ini, jangan ada 10. Masa itu mau dibatalin sama Paulus? Padahal itu perintah Tuhan yang diterima oleh Musa dari Gunung Sinai. Jadi kalau dibatalin contohnya hukum Taurat jangan membunuh, datang Paulus dibatalin, berarti boleh dong membunuh. Jangan berzina, datang Paulus dibatalin, berarti boleh dong berzina kalau begitu. Aku jawab ya. Ini sunat lagi ya. Oke. Ini kayaknya hobi banget masalah sunat nggak sunat, padahal sama aja ya. Aduh. Sama dari mana? Lah, Sama teknik dari lah. mana? Yang paling penting teknik. Loh. Teknik lah. Iya. Oke, sekarang aku tanya sama PP Game. Menurutmu lebih bau mana? Sunat atau nggak sunat? Lah, gue nggak pernah nyium yang nggak sunat. Gue nggak pernah. Menurutmu lebih bau mana? Sunat apa nggak sunat? Lah, ini Bang Faruk, lu harusnya nanya ke perempuan, jangan nanya ke gua mana tahu. Loh, sekarang gini, kalau laki-laki yang tidak bersunat, ya kan, tungki di pinggir kepalanya itu nggak ada. Sekarang gua tanya, laki-laki yang tidak bersunat, Bang Faruk, tungki di pinggir kepalanya itu ada. sekarang gua tanya, yang merasakan perempuan atau laki-laki? Sebentar, yang merasakan laki-laki atau perempuan? BP Game, diam dulu. Kenapa kau tahu? Tungki di pinggir kepalamu itu bau atau tidak? Silakan. Loh, pertanyaan gua Bang Faruk, yang merasakan tuh perempuan atau laki-laki? Lo kok merasakan? Ini lucu ini lo, kerasakan muda. Laki itu kan sunat. Ya, salah Aku nggak satu membantang itu loh. Sekarang gue tanya, coba naikkan perempuan. Beda nggak orang disunat apa nggak sunat? Coba tanya, lebih jelas, lebih fair nanya ke perempuan, jangan nanya laki-laki. Lah gue nggak tahu. Bukan rasanya yang ditanya apa bukan pertanyaan. Burungnya Bang Faruk, gue tahu kan nggak? Pertanyaanku, Kacau ya, ini. ya. Laki-laki yang tidak bersunat, ya, laki-laki menurutmu, laki-laki kau kan nggak bersunat nih. Di pinggir kepala tapukmu itu ada nggak tungkinya? Dari mana kau tahu? Aku dulu gitu, nggak sunat aku dulu. Balak. Legultom kan belum sunat. Ini Legultom jujur nih. Dia kan belum sunat.
Gultom, di pinggir-pinggir kalapanya itu ada nggak tungki-tungkinya Le Gultom? Ya nggak tahu aku sunat nih. Tapi dulu waktu nggak sunat ada. Oh, Le udah sunat? Udah. Waktu nggak sunat ada nggak kepala? Ada nggak tungki-tungkinya di pinggir kepalanya itu? Ada kalau nggak dibersihin per hari. Faruk, Tuan Faruk yang terhormat, ya tulangku. Aku mau tanya, ya ada nggak penyakit dari situ? Kan nggak ada. Ada lah, cuma nanya kau. Apa penyakitnya? Ini gue buka datanya ya. Iya, buka datanya ya. Ya. Gua selama hidup 30 tahun aman aja, sehat, nggak ada masalah. Kau tunggu, penyakitnya nyusul. Kau tunggu nyusul. Nyusul sampai umur berapa? Gitu loh. Udah, kalau kamu cepat segera. Insya Allah penyakitnya segera datang. Sabarlah kau, sabar. Ada. Perempuan pun menikmati, jadi nggak ada masalah. Perempuan menikmati. PP Game. Tidak ada. Apa? PP Game. PP Game. Baca ini PP Game, baca ini. Baca ini PP Game. Pria yang tidak melakukan khitan memiliki resiko lebih tinggi mengalami penyakit menular seksual seperti ngeri kali. Sebuah penelitian HIV, sipilis internasional mengungkapkan bahwa sunat memiliki efek perlindungan terhadap resiko kanker prostat. Busuk lakaran tuh, lubang-lubang dia. Oke. Kita main data boleh? Main data boleh nggak? Ya silakan. Tapi jangan. Boleh aja. Ini tidak menghakimi. Ini soalnya sensitif. Ini tidak menghakimi, tidak bermaksud menghakimi. Iya, silakan. Tidak ada. Silakan. Saya tidak menyinggung, tidak bermaksud menghakimi ya. Iya, silakan cepat silakan. Oke. Coba Google pakai tangan Bang Faruk. Ya. Ini mohon maaf, penyakit orang yang berpenyakit HIV di Indonesia atau di Indonesia lah. Di Indonesia ya. Itu yang paling banyak orang mana? Ya udahlah, skip. Udahlah, nggak penting itu, nggak penting. Gue takut menyakitin. Udah gini aja, terserah kau. Jadi menurutmu, menurutmu lebih keren mana? Disunat atau tidak disunat? Makanya yang bisa merasakan perempuan. Kenapa? Bukan rasa loh, kau tengok bentuknya. Ngapain gua harus menunjukkan pada bentuknya? Kau nengok bentuknya keren mana? Sunat atau nggak sunat? Masalah keren tuh ditunjukkan. Bentar bang. Kau nengok, menurutmu kau nengok kerenannya mana? Disunat atau tidak disunat? Makanya yang lebih cocok itu perempuan, karena perempuan yang melihat. Oke, bentar ya PPG, bentar Bang Baru. Masa gua nunjukkan ke lu? Bentar. Ya bentar PPG ya. Tahu ya, dari surveiku ya PPG. Dari survei kawan-kawan ya, yang pelacur aja lah ya, yang pelacur yang sering menikmati, yang sunat sama nggak sunat, pelacur ini lonte, tahu, yang sering berzina, katanya lebih enak yang disunat daripada nggak sunat. Nah, ini survei membuktikan lebih enak katanya yang disunat daripada nggak disunat. Kenapa? Kalau yang disunat dia langsung kena kepalanya, kalau yang nggak disunat dia celap-celup, keluar masuk. Terhalang PPG. Terhalang dia. Nggak langsung dia, nggak enak rasanya kata itu pelacur yang sering berzina, yang sering merasakan, yang sunat nggak sunat. Gak percaya kok tanya. Kalau bini kau iyalah PPG, hanya kau aja yang dinikmatinya. Coba dinikmati yang sunat. Enak ya yang disunat katanya. Mati kau. Aku jawab. Satu lagi PPG. Enggak, aku jawab dulu masalah pelacur. Kita aja PPG. Izin Apa PPG. arti menikmati bagi pelacur? Sebentar PPG. Sebentar. Kalau banyak atau ngasih uang sedikit. Sebentar PPG. Kalau kau nggak percaya apa yang dikatakan sama Bang Black, nanti malam kau coba ambil karet, ikat klubnya, biar kau tahu rasanya bagaimana. Ikat klubnya kalau nggak percaya. Gue jawab satu-satu ya. Gue jawab satu-satu. Bentar saudara-saudaraku semua. Mau gantian lah Black. Ganti nunggu saudara-saudaraku semua ya. Bentar. Katanya kan pelacur, dia kan cuma duit. Oke, Tante Girang.
Kau survei Tante Girang, yang mana-mana. Kau tahu Tante Girang kan? Orang perempuan yang kesepian. Kau tanya, Tante Girang, yang mana yang lebih enak? Yang disunat apa enggak disunat? Pasti enak rasanya yang disunat. Yang Ya sudah, disunat mana itu langsung statementnya? dia kena Mana kepala itu statementnya? Tante Girang. Hah? Mana statementnya? Kok statementnya kau tanya sama Tante Girang? Kau tanya sendiri. Kau Udah, tahu siapa Tante Girang yang perlu gue tanya? Siapa Tante Girang yang mau gue tanya? Ya kau cari gigolo itu, banyak gigolo. Tahu kau ya, kawanku semua gigolo tau kau. Kawanku banyak lonte-lonte dulu tau kau. Ngeri. Banyak kawanku dulu tante-tante Girang tuh, daerah Batam tuh banyak dulu. Tahu kau banyak kali bacot kau. Dah. Kau aja Lebih nggak enak ada. ini, lebih enak yang sunat. Sama aja lah kalau udah keluar Udah, juga ngantuk. udah. Kalau memang itu pendapatmu udah, nggak masalah. Tapi lupakanlah itu sunat-sunat itu. Tapi pernah nggak baca ini PP Game di Bible? Akan ada datang seorang anak manusia yang selalu dilindungi oleh awan kemanapun dia pergi. Mereka situlah ayatnya. Itu siapa itu maksudnya anak manusia itu? Ayat berapa? Ya, berapa? Nggak ingat aku tertulis di mana. Aku Coba tanya tapi kayak Faruk. gitulah Faruk kalimatnya. apa tuh? Itu Dai Faruk itu mungkin tahu dia. Nggak ingat aku tertulis di mana dia. Ya ayat berapa? Itu ya nggak ingat aku tertulis di mana. Oh, Ya, sudah banyak banyak kali tahu. ayat Bible ini. Mana bisa ingat aku? Tapi itulah kalimatnya di Bible. Ya ada itu ada Gultom ada di. Itu Tunggu ya, tunggu aku Google dulu ya, tunggu ya, aku tengok dulu ya. itu siapa itu maksudnya anak manusia itu PP Game? PP Game lang jawab dulu. Ya udah ayatnya mana? Kalau Yesaya kah? Udah aku bilang nggak ingat aku tertulis di mana, tapi di Bible. Banyak kali ayat Bible ini nggak bisa ku hafal semua. Tertulis di mana itu, tapi ingat aku kalimatnya. Menurut mana dulu PP Game, siapalah anak manusia itu? Ya kalau di perjanjian lama itu kan apa? Nubuatan. Iya, anak manusia yang dimaksud siapa? Akan ada anak manusia sebagai penyelamatmu yang selalu dilindungi awan kemanapun dia pergi. Itu siapa maksudnya? Oh, PP Game lagi jawab dulu. Kalau yang lain mungkin udah tahu dia. Kalau Yesaya itu nubuatan tentang Tuhan Yesus. Kalau Yesaya udah. Makanya gue salah takut ngomong. Kalau Bukan. Yesaya penglihatan. Kalau Gultom Matius tunggu ya ya. Matius 24:30. Nah, bacalah. PP Game. Bacalah. PP Game. 40. Apa tuh bunyinya, Le? Matius 24:30. Apa tuh Biar bunyinya, aja Le? dia bacanya, Le. Biar aja dia baca, Le. Jadi Matius PP Game, 24:30. PP Game, kalau itu untuk Tuhan, kalau itu untuk Yesus, nggak mungkin karena Yesus itu nggak pernah dia dilindungi awan kemana dia pergi, kemana dia pergi selalu kena panas. Ini Jadi sama siapa dong? Aku baca, boleh aku baca? Nih, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan menatap mereka, akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Mana? Yang itu bukan? Kayaknya bukan yang itu. Makanya, yang mana? Iya, itu bukan itu ayatnya, lupa aku tertulis di mana. Ada lagi tuh satu lagi. Itu kan tentang kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali. Ayatnya bukan itu. Kau bilang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kau baca 10 Ibrani 10 ayat 11. Apakah Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Kau baca 10:11. Ibrani 10:11. Oke. Kau baca tuh Ibrani 10:11 itu. Sampai 13 sampai 15 kau baca. Mana datang Tuhanmu? Bah, mimpi kau.
Kau baca 10 Ibrani 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sampai 25 sampai 30 kau baca tuh, simak-simak betul-betul itu. Kau pahami itu. Mana ada datang dia tuh. Kau baca kuat-kuat ya. Oke, yang mana? Ayat 11, aku bacain boleh? Ayat 11 sampai 18 ya? Iya. Iya, baca. Oke. Buka datanya ya. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosanya. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Apa itu? Duduk dia selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Apa itu? Nggak turun dia. Iya kan dia nggak turun itu. Mana? Apa dia turun? Turun dia ke bumi. Jadi maksudnya kalau udah turun, maksudnya kalau udah turun. Iya, tapi kau bilang bangkit kedua kali. Abang tau nggak arti PP posisi? Game, kau bilang PP Game, kau bilang dia bangkit datang kedua kalinya. Nyatanya di 10 Ibrani 10 11 dia duduk sebelah kanan Bapa untuk selama-lamanya. Iya betul, itu posisi dia. Ya, biar ku kasih tahu, ku tunjukkan sama kau ayatnya. Iya betul itu Yang ayat di bawah. ayat 12. Iya, Betul, ayat 12. Di sebelah kanan, duduk sebelah kanan Bapa untuk selama-lamanya. Berarti dia kan nggak bangkit kedua kalinya. Dan mananya kau? Apalagi mau kau bantu? Itu artinya posisi Tuhan Yesus emang di situ. Iya, tapi dia kan nggak turun, dia kan duduk di sebelah kanan Bapa untuk selama-lamanya. Jadi menurut Bapak kalau dia turun nggak bisa duduk lagi. Iya, itu dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa, selama-lamanya. Itu baca itu. Bang Faruk, izin Bang, besarkan Bang, biar dibacanya, simaknya, pahaminya Bang. Ya, aku udah baca. Iya, ini ya biar kau paham Bang. Izin Bang Faruk. Itu duduk sebelah kanan Bapa untuk selama-lamanya. Tuh, baca tuh. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Berarti dia nggak bangkit kedua kali. Di mana dia bangkit kedua kali? Dia duduk untuk selama-lamanya. Mana? Ini kau bantah juga. Ini kau bantah. Mana? Bangkit dua kali dia. Berarti Paulus yang jumpa, oh Tuhan, berarti mimpi dia. Menghayal dia jumpa sama Tuhan. Kok mimpi gimana coba? Iya, kok ini baca ini Ibrani 10 itu. Dia duduk untuk selama-lamanya. Itu kau bantah, coba kau jawab itu. Iya. Itu memang posisi dia, memang nggak ada yang bisa menggantikannya. Memang di situ posisinya. Iya, posisi dia itu di sebelah betul, itu kanan. posisinya. Tapi Kenapa dia nggak rupanya? bangkit. Iya. Dia duduk sebelah kanan Bapak, tapi dia nggak turun, nggak bangkit kedua kalinya. Jadi kalau menurut Bapak siapa namanya? Siapa yang ngomong ini? Bapak Mr. Black ini. Mr. Black. Arti duduk itu duduk terus. Iya, duduk. Enggak, aku mau nanya. Arti itu duduk terus gitu. Iya, duduk terus. Kau baca tuh, kau baca ya 10:13. Jadi maksudnya Tuhan Yesus nggak bergerak di surga. Iya, kau baca itu Ibrani 10:13, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Dia menunggu musuh-musuhnya dia di sebelah kanan Bapak. Jadi maksud Bapak, kan saya bilang itu posisi. Artinya posisi itu nggak tergantikan. Iya, ngerti. Iya, posisinya posisi, itu sudah, di sebelah posisi. kanan. Iya, dia duduk di sebelah kanan Bapak. Tapi dia itu di situ yang mengatakan, dengar dulu, biar kau cerdas dulu. Biar cerdas kau. Ia duduk untuk selama-lamanya.
dia duduk untuk selama-lamanya dan menunggu dia menantikan musuh-musuhnya. Mana? Memang dia posisinya duduk di sebelah kanan Bapak. Tapi dia tuh Enggak, Bapak yang salah tangkap. nggak bangkit kedua kali. Kok salah tangkap? Kau yang salah Ini. tangkap. Gini, Black, makanya gue Coba kau tanya. artikan ini. Artinya Black itu duduk selama-lamanya, duduk terus ya? Ya iyalah. Itu kok Jadi baca maksudmu 10, Tuhan Yesus 13 tidak melakukan kegiatan di iya, surga? Iya, itu kau baca itu 10-13 ya. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberikan kesaksian. Nah, apa? Roh Kudus Udah dia juga Bang Black, memberikan. si VP Game ini maunya Yesus itu beraktivitas juga. Kalau gitu suruh dia revisi dulu ini. Salah ini ternyata nih. Enggak, itu artinya betul. posisi. Itu artinya posisi Jadi, BB Game. yang tak tergantikan. Dirubah lagi ya, dirubah lagi. Itu artinya posisi yang tidak tergantikan. Iya, selama-lamanya. Ini enggak berdiri, duduk aja dia selama-lamanya. BB Game. Apa tuh? BB Game. Wih, BB Game. Apa Gultung? Kan bagimu Yesus itu Tuhan, ya kan? Betul. Sementara yang kita bicarakan ini anak manusia. Ya di situ aja udah bertentangan antara Tuhan dan manusia. Ini Gultom, nama Tuhan Yesus di bumi ini panggilannya banyak. Makanya aku bilang Tuhan Yesus membebaskan orang untuk merdeka dalam berpikir. Ada yang menyebut dia ini, ada yang menyebut dia ini, ada yang menyebut dia ini. Dia nggak masalah. Pernah Tuhan melarang orang menyebut dia terus dia marah? Dia nggak ada masalah. Itu udah makanya itu cara Tuhan Udah untuk kenal. bertentangan itu BB Game. Itu cara Tuhan memperkenalkan dirinya ke manusia. Banyak ayat, intinya banyak ayat yang bertentangan tentang Yesus ini Tuhan apa enggak. Banyak kali ayatnya, nggak usah aku sebutkan satu-satu. Ini kawan-kawan udah pada tahu tuh ayat-ayat mana itu yang bertentangan. Sementara yang kita omongin ini anak manusia, bukan Tuhan yang kita omongin. Di Alkitab itu ada yang nyebut Tuhan Raja, ada yang nyebut Tuhan Yesus Raja, ada yang menyebut Tuhan Yesus Tuhan. Gini sementara, Gultung. Izin dulu teman-teman. Ada dulu tamu kita. Ada tamu. Bapak Diansyah, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, masya Allah. Jadi pipi game. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pipi game. Woi pipi game. Anak manusia yang dimaksud di situ Nabi Muhammad, karena dia yang dilindungi awan terus kemana dia pergi. Nah, ayatnya. Iya, karena dia yang dilindungi. Karena yang dilindungi awan terus kemana dia pergi itu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu anak manusia, bukan Tuhan. Ya. Sementara kau bilang tadi Yesus itu Tuhan. Sementara yang kita omongin ini adalah anak manusia, bukan Tuhan yang kita omongin. Gimana dong? Macet. Kan di situ dia nggak sinkron jadinya. Kebanyakan kuat itu. Nah, jadi lek kultum asadu. Jadi lek kultum asadu. Ayolah. Belum mati apa? Nggak bisa aku. Kenapa nyala? Udah tahunya, udah yakininya ada nubuatan Nabi Muhammad di situ. Kemana Bang Dadio, Bang Diansyah? Kan betul yang ku bilang itu kan Bang, kalau Nabi Muhammad itu dilindungi awan kemana dia pergi. Iya betul. Padahal dia bukan Tuhan, dia hanya anak manusia. Cuman keistimewaannya dari manusia biasa. Antara lain salah satu dia dilindungi awan terus, dari jarinya keluar air. Banyak lagi lah, nggak tahu lagi aku. Iya betul. Sadu. Itu namanya mujizat. Mujizat Bang namanya.
Dulu, mana si PP Game? Kabur dia. Mana si PP Game? Kabur. Gak bisa jawab dia pertanyaanku. Momen game dia. Halo Bang Pangeran Surga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan. Kita simpen 2 slot kosong ya teman-teman ya, biar kawan-kawan Kristen berani naik. Kalau 1 slot itu takut mereka naik, takut dikeroyok dia katanya. Yang ngakui Bang, kalau kebenaran itu udah ada. Masa manusia disembah Bang? Patung aja masih telanjang bulat Bang. Terus di mana-mana kiblatnya di mana-mana. Makanya kalau orang nggak pakai logika. Makanya aku bilang tadi sama PP Game itu banyak ayat yang menyatakan kalau dia itu bukan Tuhan. Sementara yang kita omongin ini anak manusia, bukan Tuhan. Padahal jawabannya si PP Game, anak manusia itu adalah Yesus. Gimana dong? Gak sinkron. Bang Gultom tadi itu jadi syahadat enggak itu? Bukan anak manusia, bukan Tuhan anak manusia. Kenapa kau belum syahadat? Gultom, aku ceritakan sama Bang Gultom tentang perjalanan mualafku Bang Gultom. Kan 9 tahun aku sudah mualaf Bang Gultom. Samanya kalau tentang suku kita sama, alhamdulillah. Cuman aku mau cerita sedikit. Luar biasa perjalanan mualafku Bang Gultom. Alhamdulillah 9 tahun saya jalanin, bertemu orang-orang baik, orang-orang suci, sampai akhirnya saat ini ribuan jemaah di tempat ini Bang Gultom mencintaiku Bang Gultom. Nah kalau Bang Gultom mau main-main ke Vitiku, coba Bang Gultom lihat, hampir sebenarnya kita memualafkan orang Bang Gultom. Bahkan ada lagi yang satu keluarga saya masukkan ke Viti saya. Suku kita juga itu satu keluarga, anak, mama, menantu. Nah, saya bukan cerita apa tentang ini sama Gultom. Mudah-mudahan karena pertemuan ini semua karena Allah Bang Gultom, bukan karena kita. Gitu. Hanya masukkan sedikit aja untuk like-ku Gultom. Itu dari saya Le Gultom. 9 tahun Le, alhamdulillah. Nikmatnya Islam, alhamdulillah sampai detik ini. Walaupun saya tidak pintar-pintar sekali, tapi alhamdulillah Bang Gultom, ayah kandung saya sendiri minta diajarkan tentang agama kita ini. Memang beliau belum saya syahadatkan, tapi masih ingin mengetahui kebenaran di dalam Islam. Alhamdulillah Bang Gultom. Tapi kalau dari luar, sudah 25 orang saya syahadatkan masuk ke dalam Islam. Subhanallah. Ini ingat-ingatan untuk Bang Gultom. Kapan lagi Bang Gultom? Karena umur tidak ada yang tahu. Bahkan setengah detik lagi juga jangan kita prediksi kita akan hidup. Itu semua rahasia Allah. Terima kasih Bang Gultom. Itu karena aku sayang samamu. Kau adalah diriku, kau saudaraku. Terima kasih Bang Faruk semuanya. Ya insya Allah kita doakan ya teman-temannya. Ada satu Alamin. disebutkan Berarti hidayah alfahnya masuk ya kepada Bang Pedang Allah nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu Bang, aku juga punya teman Bang. Tahun pertama katanya dia pengen mualaf kan, tapi dibantah semua sama saudaranya. Habis itu aku tanya lagi karena aku nggak ada maksa. Jadi mualaf. Alhamdulillah Bang, mas mualaf dia Bang. Alhamdulillah. Sampai sekarang Bang. Alhamdulillah. Awalnya ayah saya memusuhi saya Bang. Itu udah risiko seorang mualaf. Tapi akhirnya bagaimana cara saya selalu berdoa sama Allah agar dibukakan kolbu ayah saya itu. Akhirnya beliau mau bertanya dengan saya, bagaimana sih kebenarannya yang kau pelajari itu. Begitu kira-kira Bang. Makanya saya kasih perlahan-lahan, karena beliau lihat saya ini berasal dari penjahat Bang dari dulunya. Kenapa anakku ini bisa berubah sampai detik ini. Itulah yang menjadi kebanggaan beliau melihat sosok saya sebagai mualaf. Terima kasih. Oh gitu. Bang, pengalaman abang Bang menjadi mualaf itu di apa Bang? Di mana Bang? Maksudnya Bang mengena gitu di hati?
Ya, alhamdulillah bang, saya nggak bisa lagi mengulang itu kembali. Yang penting saya jawabannya hanya satu. Itulah hidayah yang diberi Allah untuk saya bang. Hingga saya tekuni, akhirnya saya disayangi semua orang. Apalagi saya seorang mu'alaf, kemanapun saya dalam pengurus urusan, walaupun saya melangkah kemanapun, saya dicintai banyak orang. Terlebih sekarang ini 15.000 jemaah kami sangat sayang sama saya. Begitulah kira-kira. Bahkan alhamdulillah saya ada sedikit dapat amanah untuk melatih orang-orang yang baru masuk kepada mu'alaf atau yang baru masuk kepada jemaah, kira-kira gitu bang. Tidak pernah meninggalkan syariat, ingat, tidak pernah meninggalkan syariat, itu sangat penting. Kita doakan ya teman-teman ya, khususnya buat Bang Gultom. Di hari Jumat ini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, fil Jum'ati sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun qa'imun yusalli fasa'alallaha khairan illa a'tah. Di hari Jumat itu ada satu waktu di mana tak ada seorang pun muslim yang sholat dan dia berdoa minta kepada Allah, minta kebaikan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan pasti mengabulkan permintaannya. Ini ada beda pendapat ya, ada yang mengatakan itu antara duduknya imam ketika khutbah Jumat, ada juga yang mengatakan itu di waktu asar ya, kayak sekarang ya, waktu asar. Karena disebutkan dalam hadits yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya waktu Jumat itu antara sholat asar, wahya ba'dal asr. Inna fil Jum'ati sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha azza wa jalla fiha khairan illa a'tahu iyyah wahya ba'dal asri. Tak ada satupun, di hari Jumat itu ada satu waktu di mana tidak ada seorang pun muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu, hamba Allah yang muslim berdoa kepada Allah, dia meminta kebaikan kepada Allah, maka pasti akan diberikan, dikabulkan doanya. Maka kata beliau itu adalah di waktu asar, waktu setelah asar. Ini kan setelah asar nih sekarang nih. Ya, aku pribadi berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah beri saya kepada Bang Gultom ya, untuk melihat ya bang, doa mustajab bang di waktu asar. Ya, ini doa ya, doa dan harapan kita semua. Dan ini bukan paksaan ya teman-teman ya. Iya. Karena kita ingin ya, Bang Gultom, kawan-kawan Kristen, kita inginkan kebaikan untuk mereka agar mereka bersyahadat, yang mempersaksikan, berikrar bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya, kita aminkan aja, amin ya Allah, mudah-mudahan doa kita semua amin ya Rahman. Ya, kita nggak tahu siapa, mungkin ada di antara kita di sini yang diam-diam nonton di bawah, mungkin sambil makan kerupuk ya kan, atau dia lagi sedang sholat, atau mungkin lagi bersedekah, atau mungkin lagi bakti kepada orang tuanya. Dia bilang amin ya Allah Bang Dio, amin, semoga Allah kabulkan doanya Bang Dio banyak. Atau dia berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada Bang Gultom ya Allah agar dia memeluk Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Ini bukan paksaan ya Bang Gultom ya, cuman kita mendoakan kebaikan. Kebaikannya dalam arti abang diberikan hidayah oleh Allah. Karena Nabi pun pernah bersabda, berdoa kepada Allah agar Islam itu dikuatkan oleh salah satu dari dua tokoh besar, orang-orang musyrik jahiliyah, entah itu Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ya, semoga Allah berikan taufik hidayah kepada Bang Gultom untuk masuk ke dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Izin bang, izin ya Bang Gultom, ini ya Bang Gultom ya. Syahadat itu bang, so abang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, abang tidak melepaskan Nabi Isa atau Yesus, yaitu Nabi. Abang juga mengimaninya dan mengikutinya juga. Dan apabila abang bersyahadat pun itu kebaikan abang itu yang dulunya itu masih tetap ada, dan keburukan abang atau dosa-dosa abang yang masa lalu atau masa sekarang sebelum syahadat itu sudah terhapuskan.
apabila abang bersyahadat sekarang ini juga kan gitu. Ini nggak ada paksaan bang. Apabila abang bersyahadat, dosa-dosa sebelum syahadat abang itu yang dulunya sampai sekarang ini itu akan terhapuskan bang. Nah, cuman itulah apa yang cuman ya sebelum abang ke situ ya belajarlah dulu tentang keislaman, belajarilah tentang Al-Quran itu dulu. Ya cuman satu saran saya kan gini, masih nafas ada, kita kematian itu belum tahu. Nah kalau memang abang sudah sudah yakin bahwasanya nubuatan Nabi Muhammad itu ada di Bible, sudah apalagi keraguan abang pun sudah tidak ada lagi kan, tentang itu semua nubuatan Nabi Muhammad, dan dan keraguan abang pun Yeshua Mashiach itu sebenarnya tidak Tuhan. Tinggal abang berdalam lagi lah tentang keislaman itu. Nah, itu ajalah yang bisa saya sampaikan gitu untuk saudara kami Bang Gultom itu. Sebelum nafas berhenti masih ada di tubuh, ataupun abang belum bisa lah, belum siap abang bersahadat di hati pun bisa, boleh. Kalau sudah siap barulah bersahadat di forum atau di masjid atau di koma atau dimanapun gitu. Itu ajalah pesan saya bang, sebelum nafas itu hilang dari tubuh kita. Nah, lanjut teman-teman dan ditambahkan lagi. Lanjut teman-teman, ada yang mau menambahkan lagi untuk Bang Gultom ini untuk nasihat-nasihatnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para sahabat. Waalaikumsalam. Ya, yang tercinta, yang terhormat Bang Gultom, saya juga mau menambahkan hampir sama dengan Abang Pedang tadi. Saya juga belum lama mualaf, kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu lah. Kalau dilihat dari ceritanya, saya dari Katolik sebelumnya. Dulu saya Katolik, lahir dari keluarga Katolik, sekolah dari mulai TK sampai SMA di sekolah Katolik. Bahkan setelah selesai itu saya sempat mau jadi pastor. Saya di seminari, mungkin kalau saudara-saudari di Sumatera Utara ada Pematang Siantar ya. Betul ya? Halo? Ada ya sekolah tinggi filsafat di Pematang Siantar. Itu banyak kawan-kawan saya yang ke sana. Cuman kalau saya ngambil jurusannya yang di Jogja. Nah, jadi memang saya sarjana sastra, tapi belajarnya filsafat teologi waktu itu. Kenapa sampai akhirnya saya memutuskan untuk syahadat? Ini sebagai gambaran aja, terutama buat Bang Gultom. Kalau alhamdulillahnya dulu saya sudah belajar tentang ilmu kitab suci, teologi, gitu. Nah, dan sampai detik ini justru hidayah Allah itu yang membuka segalanya. Simple sebenarnya, kita sebagai muslim itu justru apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu yang dilakukan oleh orang muslim sekarang. Hal-hal yang sederhana yang Nabi Isa lakukan itu dilakukan sama orang muslim. Contohnya adalah kalau berdoa itu sujud. Itu contoh simple. Nah, siapa yang berdoanya sujud sekarang? Ya kita, umat muslim. Kalau sebelum berdoa itu cuci kaki dulu Nabi Isa. Kita sebelum sholat di masjid wudu dulu. Gitu kan. Nah, itu sebenarnya kita memang disempurnakan lagi oleh Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana memang Al-Quran menjadi penyempurna dari kisah keselamatan Allah dari Nabi Adam yang ditutup oleh Nabi Muhammad. Itu sejarahnya sudah jelas. Maka pengalaman iman yang saya laksanakan, yang saya alami tidak gampang, karena memang keluarga saya tokoh gereja juga, dibuang juga sebagai anak. Ya itulah ujiannya. Secara sosial kita kena ujian, tapi di mana setelah itu sebagai muslim semua adalah saudara. Saudaranya justru bukannya berkurang tapi bertambah banyak. Itu yang saya alami. Perjalanan hidup udah nggak tanggung-tanggung. Dari usaha setelah mu'alaf itu saya bukannya hidupnya enak, tapi sama Allah dikasih ujian. Ninggalin Allah nggak? Kan gitu yang saya rasakan. Dari usahanya jatuh, ya kan, banyak hutang di mana-mana waktu itu. Tapi alhamdulillah pertolongan Allah itu nyata. Yang penting kita tetap menegakkan sholat aja, menegakkan sholat terus tidak meninggalkan Allah, minta sama Allah. Ternyata alhasil Allah kasih anugerah yang tidak diduga-duga. Ya karena Allah maha besar, maha segalanya. Minta aja sama Allah. Pertolongan itu dari mana-mana. Itu yang saya rasakan sampai sekarang. Jadi perjalanan hidup itu menjadi mu'alaf pun juga sama Allah tidak serta-merta dikasih enak. Itu pengalaman saya ya. Nggak tahu kalau saudara-saudari yang lain. Tapi kalau saya luar biasa ujiannya menjadi mu'alaf itu. Tapi disitulah iman kita juga diuji. Ninggalin Allah nggak. Bahkan bapak saya sendiri waktu itu ketika saya masih banyak utang bilang begini, kamu saya lunasi hutang kamu, tapi kamu balik lagi menjadi Katolik. Saya bilang enggak. Terpantang untuk tengok ke belakang. Sekali memutuskan untuk syahadat, tetap saya menjadi muslim, Pak. Saya waktu itu bilang begitu. Karena tawaran duniawi itu luar biasa. Nah itulah kisah-kisah yang saya sendiri alami, dan juga ada beberapa kawan juga hampir begitu ceritanya. Nah, buat Bang Gultom, Jadi orang tua Bang sekarang masih non muslim. orang tua dua-duanya Katolik sampai detik ini. Adik saya Katolik, saya sendirian yang muslim. Saya sendirian yang muslim. Gitu. Kalau saya bawa abang sama adik ke muslim, tapi orang tua masih Katolik. Oh, ya alhamdulillah. Ya sampai detik ini setelah sholat saya selalu mendoakan orang tua saya, keluarga saya. Saya kirimnya Al-Fatihah aja terus. Al-Fatihah buat mereka supaya diberi hidayah. Karena saya sendiri kasihan gitu. Kadang ya Allah nanti gimana ya di akhir zaman, nanti gimana ya di alam kubur, nanti gimana ya. Karena kita sudah tahu gitu sebagai muslim. Itu orang tua kita tetap juga menghormati orang tua Bang ya, walaupun beda agama, tetap juga mengunjunginya. Pasti Pak. Pasti. Hubungan anak dan orang tua itu tidak akan pernah putus. Maka ya sampai detik ini alhamdulillahnya memang sudah agak lebih baik lah dibandingkan 1, 2, 3 tahun pertama yang sama sekali saya tidak pernah dianggap anak. Ya begitulah ujiannya ya, karena memang mereka punya beban sosial ya. Orang anaknya tokoh gereja kok masuk muslim, kan gitu. Ini menjadi konsekuensi moral dan sosial gitu kan buat gitu. Abang tuh masuk muslim tuh melihat apa gitu Bang, kalau boleh tahu Bang, apa yang abang tuh maksudnya, oh aku karena melihat sesuatu ini, atau aku merasakan ini, atau ada kejadian ini, atau abang mempelajari ini gitu. Ya, jadi prosesnya nggak gampang ketika saya sebelum syahadat. Saya sempat diskusi dengan beberapa ustadz waktu itu, dengan argumentasi saya kan, dengan dalil-dalil kita sebagai orang Katolik waktu itu kan. Tapi ada satu pertanyaan yang membuat saya akhirnya tidak bisa jawab. Apa pertanyaannya? Simple. Kalau kamu, Tuhanmu Yesus, waktu itu ya ceritanya, Tuhanmu Yesus atau Nabi Isa, menurutmu sebagai penyelamat, kenapa masih diutus Nabi terakhir
di akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Kata Ustadz begitu. Saya diem waktu itu kan. Bener juga ya. Kalau memang Nabi Isa itu memang penyelamat, harusnya selesai dong. Nggak ada lagi Nabi dong. Tapi kok masih ada Muhammad yang diutus? Berarti belum selesai nih kan gitu. Itu logika saya main akhirnya. Logika saya main, saya cari literasi. Ya bener Nabi Isa ada, Yesus. Nabi Muhammad ada, nyata, fakta semua, sejarah semua. Apa nih maksudnya ini kan gitu. Pertanyaan itu waktu itu. Nah itu akhirnya saya sadar 1 bulan dikasih waktu sama Ustadz. Nah memang sebelum itu jauh-jauh bulan, jauh-jauh tahun saya mimpi. Mimpi saya itu saya mimpi tulisan Allah ya, bahasa Arab. Itu di mimpi saya. Saya mimpi naik haji ke Mekah. Yang terakhir saya mimpi sholat. 3 kali saya mimpi dengan waktu yang berbeda. Nah akhirnya namanya hidayah itu kan getaran ya. Mungkin kalau saudara-saudari yang muslim dari lahir itu tidak merasakan itu ya. Tapi kami yang mu'alaf itu merasakan itu gitu. Saya itu tidak luar biasa. Tidak sabar buat syahadat gitu ya. Maksudnya tuh ini kok apa sih? Ada getaran yang pengen syahadat. Ayo cepet gitu loh. Waktu itu ya. Berarti kalau Bang bersahadat tuh bergetar hati tuh Bang ya. Rasa Alhamdulillah. Iya Bang, kalau tambah iman getar hati itu Bang. Ini mungkin sama lah yang dialami teman-teman mualaf. Jadi saya syahadat waktu itu dipilihkan hari Isra Mi'raj setelah sholat subuh saya syahadat. Di panas ya waktu saya bersahadat, panas badannya. Habis semua ilmu setan yang saya pelajari dulu. Saya waktu itu rasanya itu kayak ini loh. Gimana ya cara mengatakannya ya, susah dijelaskan dengan kata-kata ya. Ketika syahadat itu kayak ada energi masuk jelem gitu loh. Gimana ya rasanya ya? Nggak ngerti lah, pokoknya habis itu tuh kayaknya enteng aja tuh. Rasa kayak ijab kabul nggak Bang? Rasanya Bang? Waduh, kalau kayak ijab kabul beda. Beda ya? Beda. Ini kayak apa ya? Kayak kemasukan, bukan kerasukan ya, kayak dicabut beban kita dari dunia gitu loh. Kayak habis itu tuh kita tuh kayak enteng rasanya gitu Bang. Ya itulah makanya kalau kayak ada hembusan angin gitu. Benar ya dingin, sejuk, teduh, tenang, enteng gitu ya. Kita tuh ngerasain jiwanya enteng gitu aja. Ya betul, dosa-dosa kita dihapus semua sama Allah. Dosa semua ya. Dari itu, apa? karena itu, dari Bang, putih lagi semua. Di Al-Quran pun kan Bang udah dinyatakan juga Bang sih, karena Nabi Muhammad itu diturunkan oleh Allah itu Nabi terakhir kan gitu, karena Allah telah menjamin surga untuk umat-umatnya kan itu udah ada di Al-Quran juga dinyatakan. Iya, alhamdulillahnya memang tidak pernah saya merasakan apa ya, pengalaman yang seperti saya setelah syahadat waktu kemarin itu. Saya masih ingat kok sampai detik ini, dan itu akan saya ingat sampai mati. Masih ingat itu kejadiannya, apa yang dirasakan itu tetap ingat. Mungkin kawan-kawan yang mualaf yang lain saat syahadat juga merasakan hal yang sama lah. Ada sesuatu yang berbeda di dalam jiwa kita, di dalam energi positifnya itu terasa gitu loh. Terasa sekali, kayak plong gitu aja rasanya saat itu gitu. Alhamdulillah. Itu sih Bang Gultom. Jadi Bang Gultom ini saya kesaksian ini benar-benar saya nggak ngurangin, nggak ngebikin, semata-mata karena cuma sekedar sharing pengalaman. Dulu saya belajar tentang agama Katolik, sejarah gereja dan lain-lain, tapi sekarang saya menjadi seorang Muslim. Alhamdulillah. Nah, itu sebagai gambaran. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pendapatnya Pak? Bang Babang ya, lanjut ya, kerja dulu. Ya oke, siap. Gimana Bang Gultom tanggapi tentang Bang Adit dan Bang Pedang? Ya terharu sih dengar perjalanannya.
Ya terharu sih dengan perjalanannya. Iya. Jangan takut Bang Gultom. Pokoknya kita ini doakan Bang Gultom karena kami sayang sama Bang Gultom. Ya, nggak usah takut karena konsekuensi moral sosial itu pasti ada. Apalagi keluarga kita semua Kristen gitu ya atau Katolik gitu, itu pasti ada. Tapi nggak usah khawatir karena Allah selalu sama kita kok. Saudara kita tambah banyak. Bang Faruk izin turun dulu Bang Faruk ya. Maaf dan saudara-saudara di atas semuanya. Bang Black ya, Bang Ran Black. Iya Bang. Bang Gultom, pedang Allah ya. Mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lubis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, host, woi, mana Bang Faruknya? Nang burung. Bang Faruk. Bang Faruk. Host, woi, Ada Apa itu lay? Apa itu lay? Apa lay? Masih ada kau? lay tinggal kayaknya Bang lay. Enggak sini aku. Kirain tidur Bang Faruk ini kemana ngilang? Iya, dia yang buka komal, dia yang nggak tanggung jawab. Mana lay ini? Apa cerita nih? Cuma nama Sadat. Kalau soal itu cuma aku yang tahu jawabannya, nggak bisa aku bilang. Nah, aku mau bilang ini. Iya, kurang sehat. Kurang sehat. Kurang sehat aku leku. Pak, ngeri kali kalau yang kurang sehat ini. Semoga cepat sembuh, le ya. Jangan banyak pikiran, le. Entah dibilang le itu ada le, langsung aja pikiran le. Sakit. Iya, ini mau ke apotek dulu nih. Mau ke apotek. Mau ke apotek dulu ini mau ngecek obat. Itu gara-gara dibilangnya lah itu ketua dalai, makanya. Ya, alhamdulillah baru selesai sholat asar. Oh. Iya nggak peduli biar aja situ suka-suka orang tuh bilang ketua dalai. Ya alhamdulillah baru selesai sholat asar juga tadi baru selesai. Ada akun namanya ketua dalai, foto profilnya foto ya le Faruk kan masuk Iya, barisan sakit hati yang tidak mampu itu Gultom. Iya, barisan sakit hati itu sampai subuh itu. Ada. Upalele dua lagi, ala so mampu. Udah, ya terima kasih loh buat semuanya masukannya ya. Aku izin turun dulu ya, Bang ya semuanya. Oke lah kan dong, semangat. Oke, yang lainnya Bang Aryansa, Bang Dio, ya. Like pedang. Nyimak. Iya, kita rungkatkan dulu Bang Dio ya. Aku kurang sehat ini Bang Dio. Siap Bangku. Mau cek ke dokter dulu nih Bangku. Oke, makasih banyak ya buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Menurut Yesus, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Sebentar Pak. Sebentar, nanti. Menurut Yesus, siapa Tuhan langit dan bumi? Assalamualaikum. Ini menurut Yesus ya. Waalaikumsalam Pak. Iya Pak, sebentar. Pak, saya lagi diskusi sama Ferhos Pak, bentar ya. Soalan itu jawab. Ferhos. Ya, menurut Yesus, siapa Tuhan langit dan bumi? Kamu nggak dari tadi belum jawab. Siapa yang mengangkat Nabi Muhammad sebagai Nabi? Udah ku jawab, Allah Subhanahu Wa Taala. Udah. Mana datanya mana? Ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Udah nanti kita ke situ. Sebentar Pak. Kita jangan. Enggak, dia mau mengalihkan. Dia mau lari dari pertanyaan kita. Kamu mau lari dari pertanyaan saya, Ferhos. Begini, Ferhos. Tunjukkan. Menurut Yesus, siapa Tuhan langit yang
benar itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, waalaikumsalam. Iya waalaikumsalam. Bapak mau nanya sama siapa Pak? Saya mau tanya Silakan, Pak, silakan. Saya mau tanya kalian ini moral mentalnya, sikapnya, hidupnya sehari-hari apa sudah beres enggak? Sehari-hari sudah beres moral mentalnya, sikapnya, hidupnya sudah beres ya kalian sehari-hari kok? Iya, terus ngomong apa weh? Enggak ngomong apa weh? Iya, terus. Ayo Pak Feros dijelasin Iya. dulu Pak Feros sama Bang Gilang, ayo. Nah, iya. Nah, ini kita kan menurut Alkitab, Bible kamu mengatakan, menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu adalah Sang Bapa, ya kan? Loh, kok tiba-tiba kamu mengatakan Yesus itu Tuhan, penguasa langit dan bumi? Nah, mana yang mau saya dengar? Yesus apa kamu? Tuhan untuk Bapa itu hurufnya besar semua, itu namanya dia. Jadi ada berapa Tuhan? Yesus, Tuhan huruf kecil. Jadi ada berapa Tuhan? Itu artinya. Jadi ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Kamu dengar dulu. Tuhan untuk Bapa itu hurufnya besar semua, itu namanya dia. Baca ya Yesaya 42 ayat 8, baca dulu. Oke. Jadi di sini Yesus bersyukur kepada dirinya sendiri. Baca dulu lah. Yuk Matius 11:25, Yesus bersyukur kepada siapa ini? Untuk Bapa itu nama, itu huruf besar. Saya tanya, Yesus Kalau bersyukur kepada Yesus siapa di itu sini? Tuhan, T-nya huruf besar, belakangnya huruf kecil. Artinya dia itu penguasa. Kalau Bapa adalah Jadi ada berapa penguasa? Kalau Lalu Yesus di dalam Matius 11:25 itu bersyukur kepada siapa? Bapa punya kuasa, anak juga Yesus punya kuasa. bersyukur kepada siapa? Yesus bersyukur kepada siapa di situ? Menyerahkan segala kuasa yang punya Yesus segala kuasa. itu Sang sumbernya bersyukur kepada itu siapa? Adalah Bapa, itu sang sumbernya. Oke, saya ikuti Makanya kamu. kenapa Sang harus sumber disebut adalah Bapa? Bapa, Kamu yang tahu punya nggak? kuasa adalah Bapa. Ya, ini nggak yang punya kenapa kuasa siapa? disebut Bapa? Yang punya kuasa siapa? Kamu Saya tahu ikutin nih, nggak saya ikutin kenapa kamu nih. disebut Bapa? Saya ikutin kamu, Verhos. Saya ikutin kamu. Tunjukkan. Yang punya kuasa siapa tadi? Muhammad Bapak. itu diangkat sebagai Yang punya kuasa adalah kuasa. Di Yang punya mana kuasa adalah siapa di sini? Muhammad Yang punya kuasa siapa di sini? diangkat sebagai nabi. Ayo. Jadi Yesus diberikan kuasa oleh Bapa. Mana ayatnya? Sebelum diberi kuasa, Yesus bukan Tuhan gitu. Ayatnya ke saya. Kamu terjebak sendiri dalam perkataan dalam perkataan kamu, Veros. Sendiri karena kamu nggak bisa jawab. Kamu mengatakan Yesus diberikan kuasa oleh Bapa. Jadi sebelum diberikan kuasa, Yesus itu apa? Diangkat sebagai nabi oleh Allah. Ada. Tenang aja. Kita selesaikan dulu ini. Kita selesaikan dulu ini. Sebelum itu Yesus tak ada kuasa. Kita selesaikan. Iya, karena begini. Dia bilang tadi Yesus diberikan kuasa oleh Bapa. Jadi sebelum diberi kuasa oleh Bapa, dia bukan Tuhan. Menunjukkan. Ya kan? Kan begitu. Loh, kamu mengatakan Yesus diberi kuasa oleh Sang Sumber. Berarti Sang Sumber ini benar adanya, kata Yesus, dialah satu-satunya Allah yang benar. Ketika Yesus sebelum diberi kuasa, dia belum Tuhan. Lalu sejak kapan? Sejak kapan Yesus diberi kuasa? Allah yang benar, Allah Bapa kan, Allah yang benar. Kan bukan Allah. Sejak kapan Yesus diberi kuasa? Iya kan, di situ nggak pernah Yesus. Yesus nggak pernah bilang Allah yang benar itu adalah SWT, nggak pernah. Ayo. Iya, nggak pernah bilang begitu. Tapi ya menurut Yesus siapa yang benar? Allah yang benar adalah Allah Bapa, bukan Allah SWT. Berarti kan bukan Yesus Tuhan kan? Yesus bukan Tuhan. Berarti Allah yang benar itu jadi Allah Bapa. Ketika Yesus sebelum diberi kuasa oleh Sang Sumber, Yesus itu bukan Tuhan karena belum diberi kuasa.
Artinya begini, seperti orang mau menjabat sebagai gubernur, belum dikasih kuasa oleh presiden, dia belum jadi gubernur. Sebelum dia jadi gubernur, artinya dia masih apa? Masih rakyat, kan gitu. Betul tidak? Kita analogikan seperti itu. Yesus sebelum diberi kuasa oleh Bapa, kamu jawab sendiri lah, kan kamu sendiri. Kamu kan tadi bilang Yesus diberi kuasa oleh Sang Sumber. Sang Sumber itu adalah Bapa. Nah, Sang Sumber ini yang mempunyai kekuasaan pasti dia Tuhan yang benar, kan begitu. Sebelum Yesus diberi kuasa, artinya dia belum punya kekuasaan apa-apa. Dia bukan Tuhan, dia hanyalah manusia biasa. Setuju? Oke. Udah. Setuju nggak di sini? Karena Yesus, diberi kuasa kan? Oke, setuju. Betul kan? Setuju kan? Nah, artinya Yesus baru jadi Tuhan ketika diberi kuasa, betul? Iya, betul. Nah, Sekarang aku tanya. Tuhan baru dilantik, bisa nggak kita? Ya, nggak dulu, saya belum selesai narasi. Tuhan yang diberi kuasa, yang dilantik, ini bukan Tuhan yang benar. Kenapa? Tuhan itu haruslah penguasa dari awal dan dari akhir. Ini kalau Tuhannya aja ada awalnya diberi kekuasaan, lantas bagaimana dikatakan Tuhan yang benar? Kita mau percaya ini Tuhan yang benar, orang dia aja diberi kuasa. Kalau kita mengimani dia sebagai Tuhan, berarti ada dua Tuhan, yang memberi dan yang diberi. Konsepnya kan begitu jadinya. Iya kan, dia itu Kamu terima begitu konsepnya? Betul gitu kok. Itu tadi kan Tuhan itu kan satu, esa itu. Satu bagaimana? Orang ada yang dikasih dan yang memberi, Iya, dan yang diberi. Dari keilahiannya Bagaimana itu bisa? Satu. Bisa Bagaimana lah. bisa dikatakan satu? Bisa, kan Tuhan apapun bisa. Yang diberi dan yang memberi dibilang satu. Ya bisa lah. Saya begini, Pak. Bisa. Saya begini, Pak. Pikiranmu kan terbatas. Saya memberi uang kepada Bang Kucang, atau saya memberi kuasa kepada Bang Kucang. Apakah Bang Kucang itu satu dengan saya? Bukan, kalau Kan beda. bukan. Tapi kalau kuasa Saya itu bisa. saya memberi, ada yang diberi, ada yang memberi, kan gitu. Berarti di sini kan ada dua oknum, ada dua pribadi. Lantas bagaimana dua pribadi ini dikatakan satu? Ini kan namanya logical fallacy. Kan berasal dari satu. Berasal dari satu, gimana ceritanya berasal dari satu ada dua? Emang dia iya kan, itu Yesus amuba, berasal dari dia amuba. Bukan. Oh, dia beramuba gitu, membelah diri. Amuba. Bukan gitu. Yo, kalau namanya berasal dari satu amuba, membelah diri. Amuba namanya. Amuba. Kamu pernah belajar itu nggak, IPA nggak? Biologi. Dengan amuba dong. Amuba aja bisa membelah Iya. diri. Berarti Tuhanmu membelah diri jadi dua gitu? Iya, membelah diri Tuhanmu jadi dua. Oh, berarti ada dua dong, karena udah belum membelah diri kan jadi dua. Iya kan, asalnya satu. Gimana dibilang satu? Iya, asalnya satu, membelah diri jadi dua. Menjadi dua. Asalnya dari satu, membelah diri jadi dua. Nah, sekarang dikatakan satu apa dua? Dua pribadi, satu hakikat. Dua pribadi, satu hakikat. Bagaimana hakikatnya apa? Allah. Nah, sekarang gini, saya analogikan lagi. Saya Gilang Ramadan, Verhos, ada di sini Bang Yusuf. Ini tiga pribadi, ya kan? Tiga pribadi, tapi satu hakikat. Hakikatnya apa? Manusia. Apakah kita dibilang satu? Ya kalau itu kan kamu kan beda dengan Tuhan. Oh, gimana sih ini? Verhos, Gilang Ramadan dengan Pak Yusuf dan Pak Reng nih ya, ada Pak Reng, ada Verhos, Gilang Ramadan, ada Pak Yusuf. Kita ini empat pribadi, tapi satu hakikat. Apa hakikatnya? Manusia. Apakah saya, Verhos, Yusuf, Bang Reng satu pribadi? Gimana? Nggak bisa jawab dia, udah mentok dia. Monitor Bang Denny, Bang Denny.
Lanjut yang lain, lanjut. Udah nggak bisa jawab ya Rasulullah. Lanjut yang lain. Terima kasih waktunya. Iya. Saya monitor. Kenapa? Jangan diem aja. Assalamualaikum saudaraku. Ada apa kekurangan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ndak, itu kan ada temanya kan, diskusi tanya jawab toh. Bang Yusuf. Iya. Muhammad, Yang jadi pertanyaan apa ini? Paulus itu temanya kan, Paulus merusak ajaran Yesus kan, gitu temanya itu. Ya mungkin bisa jenengan narasikan atau membantah dengan sesuai data gitu. Ya, jadi Paulus itu merusak ajaran Yesus. Nah, itu sebenarnya bukan sebuah pertanyaan. Itu adalah sebuah framing dari pihak-pihak tertentu yang belum tentu ada kebenarannya. Kebenarannya itu ada terletak di dalam Alkitab suci Kristen itu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan bertanya, merusaknya di mana dan bagaimana. Jadi boleh dipaparkan di sini, mungkin saya bisa membantu untuk meluruskannya gitu. Silakan dilanjut. Ayo Bang Gilang, mungkin jenengan punya pertanyaan atau gimana? Oke. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi ini siapa? Bapa. Jadi Yesus ini Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan? Satu. Bapa dan Yesus. Bapa dan Yesus adalah satu. Bapa dan aku adalah satu. Ayatnya ada ayatnya. Oke, saya bacakan itu di dalam Yohanes 17 ayat 10 kalau nggak salah ya. Yohanes, aku dan Bapa adalah satu. Kalau begitu, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia dan murid-muridnya dan Bapa itu adalah satu, lantas bagaimana? Yohanes 17 ayat 26. Apakah mereka juga satu? Mereka pun juga satu. Silakan. Jadi ada berapa Tuhan? Murid-murid Yesus juga Tuhan Bapa. Gitu. Oh, kita tidak membicarakan bahwa kalau kamu satu dengan Tuhan terus kamu jadi Tuhan yang Maha Kuasa, bukan begitu. Tadi Pak Denny mengatakan Pak Denny tadi mengatakan barusan. Sebentar, Pak Denny mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, berarti satu Tuhan. Nah, sekarang Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya dengan dirinya dan dengan Bapa adalah satu. Jadi murid-murid ini termasuk juga dong Tuhan, gitu. Saya cari nih ayatnya nih, kalau Bapak mau nih. Iya, tetapi bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, itu namanya Bapak pakai standar ganda. Jangan pribadi saya. Pak Denny, kok ada Tuhan itu pribadi saya. Pak Denny, ketika Pak Denny mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu, Denny mengatakan itu satu Tuhan. Ketika Yesus mengatakan dirinya dan murid-muridnya adalah satu bersama dengan Bapa, Pak Denny menolak murid-muridnya Tuhan. Apakah itu bukan standar ganda? Karena mereka bukan yang Maha Kuasa, sedangkan Yesus itu kan ada keterangannya lagi. Kan murid-muridnya itu kan tidak dibilang Maha Kuasa, sedang Yesus itu yang Maha Kuasa. Itu yang membedakan antara Yesus dan murid-muridnya. Lalu apa perkataan Yesus yang mengatakan aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu yang dikatakan Maha Kuasa? Itu dia tetap Maha Kuasa karena dia tidak pernah sendiri. Seorang yang Maha Kuasa mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Apa yang kuhakimi itu adalah benar karena bukan aku yang menghakimi, melainkan Bapa yang mengutus aku. Itu dikatakan Maha Kuasa seperti itu. Makanya Bapak sebelum ngomong, sebelum Bapak mendatangkan dalil atau narasi, dipikir baik-baik Pak.
Karena setiap narasi Bapak nanti akan mentok sama framing tentang data pribadi Bapak. saya kalau diskusi. Satu kali lagi saya bilang, kalau diskusi gak usah framing pribadi. Saya nggak framing, saya bicara. Kita tunjukkan ayat aja. Gitu. Jangan ngomong kamu harus pikir baik-baik. Aku berpikir baik-baik, kamu tidak berpikir baik-baik. Gak usah begitu, gak usah. Oke, sekarang Yesus mengatakan di Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa mengatakan Yesus maha kuasa. Lantas entitas yang maha kuasa pantaskah dia tidak dapat berbuat apa-apa? Ini yang dinamakan maha kuasa. Iya pantas kalau dia itu ceritanya begini loh ya. Yesus itu memang benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dengan dirinya sendiri. Kalau dia sendiri, tetapi pada kenyataannya dia itu tidak sendiri, tidak pernah sendiri. Silakan dilanjut. Saya tidak menyanyikan dia tidak sendiri atau dia berdua atau dia bertiga. Yang saya tanyakan kepada Bapak, setelah ini diskusi Perhos, kamu diam, kamu tadi nggak mau jawab. Saya diskusi dengan Pak Denny, ya saya sudah selesai dengan kamu. Pak Denny tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah maha kuasa. Sedangkan di dalam Yohanes 5:30 dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lantas, inikah yang dinamakan sebagai yang maha kuasa? Bagaimana dia bisa maha kuasa, sedangkan dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Menghakimi aja sesuai dengan apa yang dia dengar. Karena penghakimannya itu adil sebab dia tidak menuruti kehendaknya dia sendiri. Dia menuruti kehendak dari Tuhannya dia. Tadi saya sudah jelaskan, sekarang pertanyaan berikutnya. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Jadi Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri, itu adalah maha kuasa menurut Pak Denny ya. Terima kasih. Iya, dia tetap maha kuasa karena dia tidak pernah sendiri. Kalau dia sendiri itu dia tidak maha kuasa, tapi dia tidak pernah sendiri. Jadi sejak semula dia selalu ada bersama Bapa. Makanya sejak semula pun dia sudah maha kuasa. Jadi ada berapa Tuhan Bapa? Kalau dia tidak sendiri artinya kan berdua. Ada berapa? Ya kan ada Allah Bapa, ada Yesus kan gak sendiri dia. Sudah dijelaskan kok. Kamu tadi nggak mau jawab. Dia mudah. Disuruh jawab nggak mau jawab. Diskusi nggak mau diskusi. Yohanes 5:30 itu dari mana itu Bang? Dari Bible Abang enggak? Dari Alkitab suci Abang enggak itu? Oh, kalau wanita saya mundur, silakan orang lain. Oke, permisi, ada yang oten saudara Kristen, aku nanya ini, host, boleh host? Silakan Pak Andi, dilanjut yang lain. Saya lagi beres-beres dulu Pak. Ini silakan yang lain. Saya izin pamit dulu ya, Bang. Iya Kak Nata. Izin pamit Bang, Bang Hos izin pamit ya Bang. Iya Kak Nata. Bang Galang, terus ya Bang, bela agama kita selalu, jalan kebenaran Allah selalu menuntun. Kak Nata mau kemana? Udah di sini aja nyimak nggak? Apa? Enggak, baterai aja. aku mau lobet Bang, baterai aku mau lobet, soalnya 5%. Siap. Oh ya. Oke, siap Kak Nata, ya. Semoga Allah. Takbir Bang, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi silakan dilanjut Pak dengan Pak Denny silakan. Silakan monggo, kalau ada yang mau tanya lagi nggak apa-apa, saya akan cerahkan. Iya, nanya sama saudara Kristen ini boleh host nih, saudaraku? Bang, udah disilakan tadi Bang, abang nggak dengar Bang? Ini yang Kristen 2, Bang Feros sama Pak Denny. Dipersilahkan untuk bertanya. Tapi yang apa ya Bang, ya pertanyaannya yang
yang tidak mengakibatkan keramaian lah. Artinya kan ini lintas agama Oh, gimana iya, iya. itu yang sekiranya masuk akal lah bahasa masyarakatnya. Oh gitu. iya. Siap, monggo dipersilakan. Ya, ini saudaraku Kristen tadi kami tuh lewat di di Bible ya sebentar itu ya belajar ya. Ini orang awam menanya ini. Nanyanya gini, adakah itu yang namanya Adam di Bible-nya sampean tuh? Ada apa enggak begitu? Kalau enggak ada, ya aku enggak lanjut pertanyaannya. Kalau ada, aku lanjut sedikit. Mana yang Kristen ini? Kalau di Islam Nabi Adam namanya tuh, mungkin kalau di teman Kristen Adam itu begitu, bukan Nabi lah begitu. Iya. Terus pertanyaannya apa? Iya, adakah ini aku buka di Bible apa tuh namanya tuh ya? Pokoknya ada Nabi Adam katanya. Itu apakah kalau di Islam itu kalau di Kristen dia bukan nabi dia. Adam tapi ya. Sosok Adam. Nabi kalau di Islam itu, hah? Nggak apa-apa itu kalau kamu nggak usah saya hormati kalau kamu bilang begitu nggak apa-apa. Tapi bagi kami dia bukan nabi. Oh di Bible itu yang namanya Adam itu bukan nabi ya? Bukan. Oh iya nggak apa-apa. Terus aku minta datanya dia nyembah sama siapa itu? Mana datanya dia bahwa dia nyembah sama Yesus? Kalau Yesus itu kepercayaan sampean bahwa dia di Tuhannya lah, bukan dijadikan nanti dikira nyerocos lagi aku. Yang namanya Adam itu datanya dan dalilnya mana dia menyembah sama aku nyembah sama Tuhan Yesus begitu. Meskipun bukan nabi lah di sampean. Itu aja pertanyaannya. Ya minta maaf ya. Ini nggak ada data Adam menyembah Tuhan Yesus, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa sampean nyembah itu kalau Adam nggak ada? Itu kan kalau di Islam itu kan diciptakan manusia pertama itu. Itu kan? Kamu tanya tentang sekarang gini, kamu mau tanya tentang Adam apa tanya tentang aku? Enggak, Nabi Adam dulu. Kalau di Islam itu Nabi Adam. Nabi Adam kalau di Bible-nya sampean pun Adam itu kan. Enggak apa-apa. Sekarang kamu tanya Adam itu nyembah Yesus apa enggak? Nah itu enggak ada datanya di Alkitab. Sudah itu sudah terjawab. Sekarang pertanyaan berikutnya. Enggak ada maksudnya begitu. Sekarang enggak, pertanyaan berikutnya itu sudah selesai. Sekarang pertanyaan berikutnya. Saya buat kami nih. Mau tanya sudah aku jawab ya selesai. Kok aneh kamu itu? Enggak ada maksudnya. Jadi Yesus nyembah sama siapa itu? Enggak ada di Alkitab, gimana sih? Kok masih tanya terus? Jadi ini orang Islam nanya, kalau enggak ada memang ditanya sama Islam. Kalau memang ada jawabannya ya enggak mungkin ditanya itu sama teman Kristen ini. Itu intinya. Ya, jadi kenapa sampean itu nyembah sama si Yesus itu? Kenapa? Kenapa nggak ada di Alkitab? Terus sudah dijawab kok. Gimana? Nah, Adam itu kan manusia dimuliakan itu kan? Betul enggak? Macet. Sama aja sudah dijawab. Adam nggak nyembah Yesus karena Yesus nggak ada di Alkitab, nggak ada. Terus gimana? Jawab apa lagi? Nggak bisa lah. Oke, ini lagi. Kalau itu sudah macet, mana itu datanya lagi bahwa Yesus itu bukan manusia? Yesus manusia, memang manusia. Oh, kalau manusia, kalau Yesus bukan manusia nggak ada ya? Macet lagi. Makanya dari tadi itu diskusinya sama teman Islam itu, iyalah itu keimanan sampean tuh terserah kemana. Ya, kamu bilang Yesus ya kamu tuh benar, ternyata manusia itu di Islam itu Nabi Adam dicipta manusia pertama itu, bahkan dimuliakan Nabi Adam itu. Ternyata nggak nyembah sama Yesus. Kenapa hanya nyembah Yesus ini? Pertanyaanmu itu. Pertanyaanmu aja nggak jelas.
Kamu punya Tuhan nggak? Ayo. Andi. Ya, kenapa? Kamu punya Tuhan nggak? Punya? Mana? Apanya mana? Yang disembah Yesus itu Tuhanku itu? Mana? Allah Subhanahu wa taala. Apanya mana? Allah Subhanahu wa taala itu ada di tahun berapa? Di abad berapa? Loh. Itu sang pencipta yang maha pencipta langit dan bumi itu. Allah ini itu aku ada di buka abad ke-6. datanya. Ini maksudnya Yesus mau ada kasih di nampak, abad maksudnya pertama. Tuhan kasih nampak. Yesus Hah? ada di abad pertama. Apa itu Yesus? Abad pertama sesudah Masehi, Yesus. Di Islam itu Nabi Adam diciptakan manusia pertama itu. Ya Allahmu ada Betul di apa abad enggak? berapa? Nabi Adam diciptakan manusia pertama itu, nggak tahu di Kristen itu. Nama Benar Allah apa enggak? itu loh, ada di abad keberapa? Ini Adam dulu selesaikan, jangan bilang Yesus Enggak, dulu. aku tanya Allahmu itu ada di abad berapa? Loh, Yesus sudah mengatakan itu. Kasih ini Allah dan Tuhanmu itu begitu. Mana Allah nggak ada. Aku buka data, jangan ngeles kamu ya. Kepada Papa itu. Hah? Abad keberapa? Iya, Allahmu itu itu loh kalau di diperkenalkan. Kristen Yang nggak punya kenalkan Allah nabi, itu siapa? kan Iya. Kristen nggak punya nabi. Ya Allahmu itu yang Betul kenalkan nggak? siapa? Ayo. Pertanyaannya ini ngeles terus ini. Ya sama, kamu bingung juga toh. Macet. Macet lagi. Macet berbet macet. Berbet ini businya udah rusak. Ditanya macet. Ganti busi dulu. Ditanya Allahnya itu abad keberapa? Abad ke-6. Pak Andi, di Yohanes 17 ayat 3 Pak Andi, itu ada tulisan Allah di situ. Kata Yesus itu satu-satunya Allah yang benar. Iya. Sebenarnya gini loh, pertanyaannya ini saya paham, ini merujuknya kan satu memancing emosi gitu loh. Paham saya. Enggak ini Bang, ini gini kan. Ini Adam itu manusia biasa, maksudnya di Islam itu Nabi Adam itu nabi, maksudnya gitu kan. Terus di Bible itu ada Adam juga itu namanya, nggak tahu disebut nabi apa gimana, nggak tahu saya. Nah yang ditanyakan saya itu Bang, Adamnya itu nyembah sama siapa itu? Perkataannya itu, saya nyembah Yesus gitu. Yang terserah lah Kristen itu nyembah begitu. Jelas, maksudnya nggak rancu itu. Itu Adamnya diciptakan Adam itu yang Kristen, pertama nyembah sama. Bang, Adam Kristen yang jelas bukan menyembah Allah SWT. Nyembah sama siapa? Mana ada datanya Yesus nyembah sama Yesus? Mana? Nggak ada datanya menyembah Allah SWT di Bible, itu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut Pak Andi. Kayaknya Pak Andi juga sibuk ini, ada di toko kayaknya. Itu kan tadi bahasa Madura 13.000 gitu. Lanjut Bang Muhammad ya. Kenapa saya? Ya nggak apa-apa, ini namanya kan diskusi. Nggak apa-apa, Bang Weros itu teman kita. Oh iya. Pak Dini juga. Monggo dilanjut Bang Muhammad. Oh iya benar. Ya. Lanjut apa ya? Kan mungkin ada yang ditanyakan gitu loh, tanya jawab gitu. Oh. Tanya jawab aja, tiktokan aja. Maksudnya ceramahnya jangan panjang-panjang, bikin nggak ngerti juga Kristen ini. Iya. Bang Andi lagi jaga toko apa gimana Bang? Apa lagi beli-beli jenengan sampean? Bener jaga toko nih aku sambil. Oh ya Pak. Jadi minta maaf kan lah, maksudnya. Ya nggak apa-apa. Oh jaga toko itu ibadah Bang, kerja itu Bang. Iya insya Allah. Itu pertanyaannya kami tuh tadi itu sebenarnya ringan itu. Tinggal dipikir dulu halus-halus itu. Enggak memaksa, bukan pantangan, itu cuma tawaran. Kok
kenapa di Islam Nabi Adam, terus di Bible ada Adam juga. Dia manusia biasa, bukan nabi katanya. Mana ada Adam lagi gitu. Kalau di zaman dulu, sekarang kan manusia biasa dinamakan Adam, ya ada mungkin. Ya, menurut saya itu nabi itu Adam itu di Bible kah, di apalagi di Islam itu. Ya kalau nabi itu apa bang? Nabi itu macet. Ganti busi. Tanya nabi macet lagi. Rasa nanas, mangga. Jadi Adam ini nggak nyembah siapa-siapa ya? Ya yang jelas bukan menyembah Allah SWT bang. Oh iya, nyembah siapa tuh kalau Kan begitu? Allah SWT itu ada di abad 6 toh. Oh iya. Nah, yang kenalkan siapa ayo? Ya Yesus ngenalin siapa? Loh ditanya kok gak dijawab. Loh Nanya mana? macet lagi. Nanya apa? Yang mengenalkan Allah SWT siapa? Ya Nabi Muhammad. Yesus ngenalin siapa? Di abad keberapa? Ya di abad ke-7 lah. Berarti Allah ada di abad keberapa? Di abad ke-7. Nah berarti yang menciptakan itu sebelumnya itu kan sudah ada tuh. Oh, kalau Tuhannya Musa siapa? Elohim. Oh, bukan Yesus ya? Bukan lah. Oh, bukan. Yesus ngenalin siapa Yesus? Yetvafi. Oh, Yesus ngenalin Hepape. Sedangkan Veros Tuhannya Yesus gitu ya? Nah, kalau yang menciptakan alam semesta ini berarti siapa? Ya siapa yang menciptakan alam semesta? Yang pasti Ya, bukan yang Yesus jelas dong. Yang jelas bukan Allah SWT lah, kan Allah yang SWT jelas ada bukan di abad ke-6. Yang jelas bukan Yesus. Ya, karena Yesus juga lahir dari rahim perempuan kan. Kamu tadi kita Gimana Yesus? jelaskan Allah SWT ada di abad ke-6. Berarti sebelum abad ke-6 sudah ada tuh Allah itu. Iya sudah. Yang menciptakan Tuhan alam semesta ini siapa? Yang pasti bukan Yesus kan? Karena Yesus lahir di abad 1 tuh jadi bayi tuh di abad 1. Iya, tapi sebelumnya dia jadi firman. Oh, firman menciptakan nih. Iyalah kan bersama-sama firmannya. Bersama firman. Iya, Yang lah aku bersama firman berfirman itu. siapa? Allah berfirman itu. Nah, Oh Allah, ternyata Allah. Katanya tadi bukan Allah. Itu. kan bukan SWT. Oh, ya Intinya- tidak apa-apa. Kan Allah. Mau Intinya SWT, mau saudara kagak, yang Islam penting itu Allah. kalau ada datanya nggak bakal ditanya itu, bos. Itu Iya. bang. Ah, Itu intinya ini. nggak apa-apa. Baik dari Bang Suma ke bawah, kalau ada data yang valid, nggak mungkin ditanya sama Islam. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang ada itu. Ya yang ditanya yang nggak ada itu. Ya contoh, mana datanya itu Yesus bukan manusia, nggak ada. Yang manusia itu bahwa Yesus itu manusia di kita di Bible banyak bertawuran, apalagi di Al-Qur'an. Itu yang ditanya Islam. Ini minta maaf ya, aku orang awam ini, nggak hafal Al-Qur'an apalagi Bible. Sama. Hafalnya sudah Al-Fatihah aja sama surat Al-Ikhlas itu aja. Iya. Ini bang, ini intinya kalau di Islam nggak tahu di Kristen ya. Yang ditanya sama saudaraku Kristen itu, iya nggak ada datanya memang. 85% itu dah. Kalau memang ada ya capek nanya-nanya terus itu. Iya. Iya. Terus dia bilang itu intinya itu bang. Minta maaf bang. Iya ya. Saudaraku ya Kristen ya minta maaf ya. Kita saling mencerahkan ayo. Gitu. Kita sama-sama Iya. sudah tua ini, sudah mau meninggal ini. Tadi Veros bilang katanya Musa bukan Tuhannya bukan Yesus. Lalu kenapa Veros menuhankan Yesus? Gitu pertanyaannya. Musa aja Ini lagi membuat bang. Ya minta maaf ya aku potong-potong terus ini. Ini lagi bang. Yesus sama Isa ya di Kristen. Kalau di Islam Nabi Isa itu beda. Oke kalau beda. Ini aku sepil di Surabaya ini. Gereja Isa Al-Masih. Apa kata Mikana sama siapa lagi itu? Edis ya, pokoknya pendebat yang anu. Nah itu gereja lain katanya. Kok bisa gitu? Kan semua gereja kan kepunyaan teman Kristen kan. Masa beda? Iya. Jadi Mikana dibidatkan, Pak. Mikana itu kan ini apa sih namanya Oneness.
Oh, iya, Dibidatkan iya. sama Feros dibidatkan. Oh. Iya. Ya ini perdebat-perdebat yang Anehnya itu gini Pak, ini kan Mikana ngaku punya Roh Kudus, Yohanes ngaku punya Roh Kudus, Tritunggal ngaku punya Roh Kudus. Tapi kok denomnya beda-beda, ngajarinya beda-beda. Ini Roh Kudusnya gimana gitu? Yang benar yang mana gitu? Roh Kudus yang benar tuh yang kayak gimana gitu? Apa itu, Mak? Gak ada, Pak. Peros, Pak Peros. Dua-duanya benar. Karena apa? Yohanes dan Tritunggal itu, aku nggak mau menghakimi Yohanes ya. Aku kan dari Tritunggal. Yang jelas itu Yohanes itu juga masuk surga. Penyebabnya kenapa? Karena dia juga menuhankan Tuhan Yesus Kristus dan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu cuma beda pendapat aja di kalangan bawah istilahnya gitu. Nggak jadi masalah. Bagi-bagi ketuhanan itu nggak jadi masalah. Jadi itu perbedaan itu tidak membawamu ke neraka atau ke surga. Yang penting Tuhannya Yesus. Ya betul. Itu iman yang benar itu di situ. Iman yang benar bagi Kristenan ya, bagi Kristenan. Kalau Musa kapan jadi Kristen? Gimana? Kalau Musa kapan jadi Kristen? Musa itu tidak dikatakan Kristen. Karena kita sebelum berkata Musa Kristen atau tidak, kita harus mengerti dulu apa arti daripada kata Kristen itu sendiri. Gitu. Nah, Kristen itu terbentuk setelah Tuhan Yesus memiliki murid. Karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Jadi semua pengikut Kristus itu disebut Kristen gitu. Supaya kamu tahu dulu apa arti Kristen dulu, baru bicara. Berarti Musa bukan pengikut Kristus ya? Ya, secara langsung tidak, tapi secara tidak langsung iya. Yang bicara siapa? Halo? Silakan dilanjut. Jadi Musa bukan Kristen ya? Bukan Kristen, bukan. Oh, bukan. Lalu Musa Tuhannya siapa? Musa itu Tuhannya Elohim. Jadi Elohim itu kalau kita pahami lagi, kalau kita bongkar lagi apa artinya daripada kata Elohim itu adalah Esa tetapi jamak. Jadi Elohim itu terdiri daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Elohim. Bapa, Putra, Roh Kudus, semua di situ jadi Elohim gitu. Itu Elohim ya, itu Elohim itu. Ya. Maksudnya Trinitas lah itu Bang ya. Iya, masuk ke situ. Masuk ke dalam situ. Dia masuk di dalam Elohim. Jadi Elohim itu adalah Tuhan yang Esa tetapi dalam bentuk jamak. Nah, kalau kita uraikan lagi, di dalam Elohim itu ada Putra, ada Bapa, ada Roh Kudus. Berarti kalau gitu yang pribadi Yesus apanya? Putra dia apanya Elohim? Putra dia masuk di dalam Elohim. Dia masuk dia adalah anggota daripada Elohim itu sendiri. Jadi anggota karena dia putra. Kan di Elohim itu kan terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu disebut Elohim bagi orang-orang zaman dahulu. Gitu. Jadi Yesus masuk dalam Elohim, juga bisa disebut Elohim karena dia masuk di dalam Elohim itu sendiri. Jadi, gitu. Silakan. Aku kalau udah tiga kesatuan begini udah bingung ini. Gak gampang kok, maafkan saya. Memang begitulah Iya, tapi repot Bang. Iya, maksudnya nggak sama satu Bluetooth connected. Ini pendeta siapa ini Bang? Minta maaf Bang, aku rekam tadi malam ini Bang. Dia mengatakan
Maksudnya 100% itu nggak boleh bilang Tritunggal ini atau Trinitas ini. Siapa ini ya yang gemuk orangnya ini? Mungkin dia Wanes bisa jadi. Henry Tan, Jadi Bang. masalah. Nggak apa-apa. Iya. Mungkin dia Wanes. Iya, Bang. Mungkin dia. Ya mungkin lain ya anunya ya, panutannya ya. Iya, jadi konsep ketuhanan dia beda. Nggak jadi masalah. Selama dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia boleh disebut sebagai orang Kristen walaupun pemahamannya tentang ketuhanan itu dangkal atau salah. Nah, itu selama dia percaya itu bagus. Tapi semua orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan itu bukan Kristen. Saya tak turun ya. Iya. Enggak intinya. Assalamualaikum. Terpental tadi saya. Ya, saya tak maghriban dulu Bang ya. Iya. Di sini masih belum, di Surabaya ini belum. Ya sama Bang, cuman kan persiapan dulu Bang. Dilanjut dulu Bang ya, dilanjut dulu ya. Itu moderatornya Bang Gilang itu Bang. Iya, ini temanku Kristen. Di sini intinya kalau Yesus, Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau Yesus Tuhan ya Yesus gitu. Jangan ditambah Allah. Kalau Allah begitu. Maksudnya jangan ada dua di sini nama intinya ini. Ya, kalau saya ini kan Kristen Eropa. Kalau saya tidak menggunakan kata Allah. Saya tidak menggunakan kata Allah. Ya di Romulanya ya banyak yang menggunakan itu Bang. Ya mungkin abang lain begitu. Ya. Iya, saya nggak tahu lah itu gimana. Oh iya. Karena saya tahu dan saya akui bahwa Allah itu adalah Tuhannya orang Muslim, itu aja. Kalau yang masih menggunakan Allah itu gimana Pak? Ya itu harus kamu bicarakan dengan orang yang bersangkutan. Jadi saya tidak bisa ikut campur, saya juga tidak bisa menghakimi mereka gitu. Jadi kamu bahas saja dengan mereka kenapa kok mereka menggunakan kata Allah itu. Jadi itu bukan ranah saya istilahnya gitu, bukan ranah saya lagi. Saya angkat tangan. Ya. Menurut Bapak yang masih menggunakan Allah itu Roh Kudusnya benar apa gimana? Apa gimana Pak? Itu kalau itu sih itu tergantung penggunaan bahasa aja ya. Jadi itu penggunaan bahasa dan pengertian daripada kata bahasa itu sendiri. Yang memang kata Allah itu sendiri pun sebenarnya terserap di KBBI, itu yang jadi masalah. Makanya saya angkat tangan karena saya bukan Kristen Indonesia, saya Kristen Eropa. Jadi saya nggak pakai kata Allah. Jadi saya angkat tangan dah. Saya nggak berani komentar gitu. Iya. Pendeta Henry ini Bang. Iya. Yang mengatakan itu. Iya. Sebenarnya kayak Romo Aldo juga bilangnya begitu. Jadi ya udah, karena Allah itu sebenarnya nggak ada kaitan sama Kristen gitu. Memang harus udah miliknya orang Islam, kata Romo Aldo begitu gitu. Iya. Lalu Veros gimana masih menggunakan kata Allah itu Veros? Ini aku tak setel sedikit ya ini ya biar nggak fitnah ya. Boleh. Mungkin kedengaran. Saudara, 85% yang ngaku Kristen tertipu konsep juru selamat. Saya pendeta Tanggul Naib Henry Tantianta, Master of Bibliology Studies. Kok pendeta HTD berani mengatakan 85% gereja yang ngaku-ngaku Kristen tertipu konsep juru selamat? Ya dong, kan ada ayat Alkitabnya. Lukas 1 ayat 47. Allah juru selamatku. 1 Timotius 2 ayat 3. Allah juru selamatku. Juru selamat harus Allah. Ya, 85% gereja tertipu konsep juru selamat. Ya, mereka yang ngaku bergereja, ngaku jemaat gereja, ngaku orang Kristen ketipu konsep juru selamat. Silakan dilanjut Ya. kalau mau tanya-tanya ayo Bagi mereka monggo. juru Kalau aku orangnya nggak suka bertanya, aku sukanya ditanya. Ini aja. Aku Ya, nggak ini suka aja bertanya. Bang, maksudnya penjelasannya itu. Itu tinggal pikir-pikirlah kita ini.
konsep apa yang bisa jadi benar, bisa selamat, kita akan begitu Bang. Ya. Itu aja intinya. Jadi Ya, yang tadi itu kan di Lukas ya, di Lukas. Di Lukas 1:46 sampai 47 juga Maria berkata, Tuhan itu Allah dengan segenap hatiku dan aku sangat bersuka-cita sebab Allah adalah penyelamatku gitu. Jadi nggak ada Yesus, bukan anaknya yang jadi yang Tuhannya Maria bukan anaknya ternyata. Di Lukas 1:46 itu. Itu kenapa makanya Bang di dalam Matius 7 ayat ke-21 sampai ke-23 Yesus mengatakan bahwa siapa yang bernubuat atas nama Dia, berseru kepada Dia Tuhan, itu akan diusir oleh Yesus. Udah klop itu. Buka Matius 7 ayat 21 sampai 23. Apa seribunya dia? Aku nggak punya 1000. Ya, Mereka pembuat kejahatan ya. ya minta maaf ini lagi sibuk Bang. Iya nggak apa-apa. Ya dilanjut aja. Ya. Ya, tukar aja. Ya. Halo. Iya, moga-moga dilanjut. Tidak, kata saya nyambung dikit ya. Iya. Tadi silakan. kalau mengenai Tritunggal tadi, sebenarnya kalau untuk penjelasan yang betul-betul bisa diterima dengan nalar orang pada umumnya itu memang hampir dikatakan mustahil itu. Menurut saya hampir dikatakan mustahil gitu loh. Karena gini, kalau orang pakai standar logika kemudian dijelaskan dengan standar ilmuwan, sudah pasti tidak nyambung kalau caranya seperti itu. Karena antara logika sama iman tidak seperti terputus atau tidak ada keterkaitan sama sekali gitu. Jangankan kalau cuma sekelas ini ya, sekelas jamaat itu loh. Wong bapak gerejanya pun sampai yang mengatakan yang punya konsep Tritunggal, Tertullianus pun katanya mengatakan bahwa konsep Tritunggal itu tidak bisa dijelaskan, artinya misterius itu yang mencetuskan aja mengatakan bahwa konsep Tritunggal itu misterius itu artinya apa? Ya cuma bisa diraba-raba, dipahami dengan pemahaman yang tidak pasti gitu, sehingga ya ini multi tafsir pasti, karena multi tafsir akhirnya multi interpretasi, sehingga semakin banyak orang yang mengemukakannya akan semakin banyak teori gitu. Sehingga kadang-kadang kita ya agak gimana ya, kalau bukan yang meyakini gitu, menanyakan pada mereka atau orang oten antara satu sama yang lain itu penjelasannya akan berbeda. Makanya kita kalau untuk mendapat kesimpulan yang pasti itu nggak dapat gitu loh, mendapat jawaban yang fix begini itu nggak dapat gitu. Ya mungkin ini tugas berat untuk Pak Denny atau Mas Verhos itu kan, untuk memberikan pemahaman kepada kami itu, bukan supaya kami mengerti, nggak, supaya kami minimal bisa paham maksudnya tuh begitu, tapi tanpa pertentangan nalar lagi gitu loh yang kita maksud gitu. Mungkin begitu Pak Denny atau Mas Verhos, atau mungkin bisa ditambahkan Pak Denny, atau mungkin yang saya sampaikan tadi ada keliru atau gimana, monggo dikoreksi gitu. Enggak sih, sebenarnya itu kalau ada orang yang bilang pencetus daripada Tritunggal itu adalah Tertullianus, itu sebenarnya salah besar. Tertullianus itu cuma membahas masalah Tritunggal, yang menekankan masalah ketritunggalan Tuhan Kristen. Tetapi sebenarnya pencetus daripada Tritunggal itu sendiri padahal Tuhan Yesus Kristus, bukan Tertullianus. Itu cuma salah paham dari manusia di bumi ini gitu. Jadi pencetusnya ingat ya, bukan Tertullianus tetapi Tuhan Yesus Kristus gitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena Tuhan Yesus sendirilah yang menyebutkan ketritunggalan tersebut, bukan orang lain, bukan Tertullianus, bukan. Tuhan Yesus yang bicara tentang Tritunggal pertama kali.
Karena dia ayatnya itu berkata, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi pada detik Tuhan Yesus berkata di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitulah Tritunggal itu sendiri. Gitu. Jadi Tritunggal itu sudah ada bukan sejak zamannya Tertullianus, itu salah besar, salah kaprah. Ya, jadi Tritunggal itu sudah ada pada saat Tuhan Yesus berkata, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya itulah yang disebut Tritunggal. Gitu. Tapi menurut pernah dengar bahwa ternyata Matius 28:19 itu katanya itu ayat tambahan katanya. Ya, kalau kita berbicara tentang ayat tambahan, memang ada beberapa isi daripada Alkitab Suci Kristen itu adalah ayat tambahan, atau yang juga bisa juga disebut ayat sisipan. Nah, tetapi yang harus kita ketahui, kenapa saya sebagai orang Kristen itu menerima bahwa ayat sisipan itu adalah datangnya juga dari Tuhan. Itu menurut saya itu begitu. Menurut saya sisipan itu pun itu datangnya bukan cuma dari manusia belaka, tetapi sisipan itu datangnya pun dari Tuhan. Kenapa saya bisa berani bilang begitu? Karena ada ayat lagi yang mengatakan begini, segala sesuatu, jadi semua yang tertulis di Alkitab Suci Kristen, jadi mau itu yang dari Kodeks Sinaiticus yang kodeks aslinya ataupun sisipan, itu semuanya diilhami oleh Tuhan. Jadi termasuk sisipan itu pun yang tertulis di Alkitab Suci Kristen itu juga diilhami oleh Tuhan. Makanya itulah penyebabnya kenapa saya menerima sisipan-sisipan tersebut, karena sisipan-sisipan tersebut ada tertulis di Alkitab saya, dan ada lagi ayat penguatnya yang mengatakan bahwa semua yang tertulis di Alkitab Suci Kristen itu diilhami oleh Tuhan termasuk sisipannya. Silakan dilanjut. Kalau begitu berat. Izin Pak Deo, saya mau bertanya kepada Pak Denny. Ya, menurut Pak Denny, ayat sisipan itu tidak bermasalah buat Pak Denny, begitu ya? Yang tapi jadi masalah kalau di begini, dalam Bible, saya jelaskan sebentar dulu. Pak Denny, sebentar. Tapi di dalam Bible sendiri mengatakan bahwa ayat-ayat firman Tuhan itu tidak boleh ditambahkan dan tidak boleh dikurangi. Artinya Coba kasih ayatnya ke aku. Amsal 30 ayat 6. Tak buka ayatnya, KJV sebentar yang saya jelaskan sama kamu ya. Sebentar. Kita kupas pelan-pelan, satu persatu per topik. Iya, silakan. Di ulangan juga ada. Oke, Amsal itu apa ya? Amsal itu Deuteronomi. Amsal pasal berapa? 30 titik bertitik nomor 6. Oke, Alkitab sebentar ya, aku cari dulu ya. Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegur dan dianggap pendusta. Jadi kita bicara tentang firman. Sisipan itu bukan firman, jadi nggak jadi masalah. Silakan dilanjut. Sisipan bukan firman, Pak Gilang. Bukan.
Bukan. Lah, Bapak mengatakan tadi ayat sisipan itu juga datangnya dari Tuhan. Bagaimana Iya, tapi itu bisa bukan firman. sisipan datang dari Tuhan? Enggak. Kita konsentrasi dulu ya. Sekarang saya bacakan dulu ya. Ini. Biarkan saya menjelaskan. Kasih saya kesempatan. Ayatnya berkata begini. Jangan menambah firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Tetapi sisipan-sisipan yang ada itu bukan firman-Nya. Bukan firman itu. Itu yang di dalam Bible itu firman bukan, Pak? Ada firman, ada juga bukan firman. Tidak semuanya firman. Makanya jangan ditambahi ke dalam firman-Nya. Enggak, Bible itu firman-Nya. Ini adalah firman-Nya. firman. Kita ada tertulis firman-Nya. Kamu ngerti nggak sih firman-Nya itu? Firman itu apa? Udah. Saya nyerah. Udah nyerah. Silakan yang lain. Ini Pak Gilang, firman-nya nggak boleh ditambah-tambahi, tapi kalau ayat boleh. Beda. Ditambah sisip-sisipan ayat. Dan itu diilhami Roh Kudus katanya, meskipun sisipan juga. Betul. Setuju. Iya, karena yang dimaksud ayat oleh Pak Dani itu nggak harus firman gitu. Jadi seberapapun kemudian dibutuhkan aturan baru, maka boleh ditambahkan ayat baru gitu loh. Nah, walaupun kemudian yang jadi pertanyaan adalah gini, masalahnya yang firman yang mana ini? Ya, firman itu adalah ya, tak jelaskan ya supaya kamu mengerti ya. Firman itu betul-betul kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan. Sebagai contohnya, firman itu adalah sebagai contohnya ini. Tuhan Yesus berkata begini. Tuhan Yesus berkata kepada kamu, hormatilah orang tuamu. Nah itu dia, itu namanya firman. Karena kata-kata itu keluar dari mulutnya Tuhan Yesus, itu baru bisa disebut firman. Karena Alkitab suci Kristen itu tidak semuanya adalah firman Tuhan gitu. Baik, saya tanggapi. Pak Denny tadi mengatakan di dalam Lukas 28 ya, ayat ke-18 sampai ke-20 ya. Baptislah mereka dengan namaku, maka itu pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku gitu ya. Iya. Pak Denny, jadikanlah seluruh bangsa. Enggak konteksnya gini. Konteksnya yang penting ya, waktu itu kita sedang berbicara. Iya. Begini, jadi Pak. Jangan dipotong. Biarkan saya menjelaskan. Tadi saya menyebut ayat itu karena saya ingin menekankan, karena kita sedang membahas Tritunggal. Saya cuma konsentrasi kepada topik Tritunggal itu sendiri. Karena Tritunggal itu ternyata yang mencetuskan itu bukan Tertullianus, itu salah mengerti. Tapi yang benar, yang mencetuskan itu Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus berfirman, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, pada saat dia berkata Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya itulah Tritunggal itu. Silakan dilanjut. Tapi kan dibilang itu tadi ayat keberapa, Pak? Sisipan, Pak. Iya, itu ayat sisipan. Robert de Vang, seorang ahli teologi Perjanjian Baru, mengatakan bahwa di ayat situ itu adalah hasil sisipan dari bapak-bapak gereja Amanat Agung itu kan. Coba tolong literaturnya kasih aku. Robert de Vang. Coba literaturnya sama boleh saya baca websitenya. Nggak bisa open cam. Robert W. Fang gitu Pak Denny tulisannya kalau nggak salah. Tokohnya webnya apa Mas Gilang? Literaturnya coba. Literatur saya belajar juga kalau memang itu sisipan. Bisa open cam, bisa. Informasinya itu aku mau tahu dapatnya dari mana. Kalau enggak Pak Denny ini, Pak Denny ini cari websitenya ini si Annette Smith itu. Robert Fang.
Itu kan ada di Ini yang- Matius 28 kalau saya salah. Nggak apa-apa, aku cuma tanya kok, aku cuma mau tanya, saya cuma pengen tahu. Kalau itu kamu bilang sisipan, tolong kasih aku literaturnya atau sejarahnya atau informasinya itu dari mana gitu. Iya Bapak, cari supaya saya itu juga bisa yang belajar. mengatakan adalah ya sekarang yang mengatakan adalah Robert Fang, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah si Hugh J. Confield. Ini pemenang nominator hadiah Nobel tahun 1959 yang dalam bukunya The Original New Testament halaman 124 menyatakan ayat Matius 28 itu hanya sampai 15. Sepertinya adalah penutup Injil Matius. Apa yang kemudian menyusul Matius 28 16 sampai 20 dari apa yang disebutkannya dampak sebagai sesuatu yang ditambahkan kemudian. Itu perkataan Hugh J. Confield. Ini didukung oleh Robert Fang. Robert kalau Fang, cuma- Profesor Ilmu soalnya Perjanjian saya- Baru. Saya nggak percaya sama apa kata manusia. Matius 28 ya. Matius 28. Coba Amanat saya Agung, cek Pak bahasa- Diri. saya cek bahasa Yunaninya ada nggak ya? Matius 28 bahasa Yunani ada nggak ya? Iya, Matius 28 itu berhenti sampai 15. 16 ke 20 itu dinyatakan oleh Robert Fang sama satu lagi si siapa? Hugh J. Confield ya, pemenang nominator Nobel yang menulis buku The Original New Testament. Anda boleh buka di halaman 124. The Original New Testament, bukunya Hugh J. Confield. H-U-G-H-J Confield. Pernyataan ini didukung oleh Robert Fang. Robert Fang adalah seorang profesor ilmu perjanjian baru Universitas Harvard. Bayangkan loh, Universitas Harvard. Dalam bukunya The Five Gospel menerangkan ayat-ayat tambahan ini sebagai berikut. 28. Sebentar. Itu firman loh Pak yang ditambahkan. Aku ada buku Septuaginta Apokripa. Coba tak cek di Septuaginta ada nggak ya yang disebut itu ya? Sebentar ya, di Septuaginta ini aku punya bukunya ini ada di tanganku sekarang. Saya mau cek apakah itu ada di Septuaginta atau tidak itu ayatnya itu. Ayatnya berapa? Matius 28 ayat berapa? 18 ya. Yang menjadi sisipan Matius 28 ayat 16 sampai 20. 16 ya, ayat 16 sampai 20. Berarti aku cek dulu di Septuagintanya. Di Septuaginta ada nggak ya? Sebentar ya, aku cari dulu ya. Ini aku pegang bukunya soalnya. Makabe, Baruch, Ecclesiastes, Yudit, Sekarias, Akses, Estel, Sekeskel. Septuaginta ini kan perjanjian lama ini soalnya. Ya kalau saya buka dari buku KJP itu ada di situ, jadi tertera itu ayat ini. Jadi kalau bagi saya karena saya mengimani kitab KJP yang terbitan tahun 1611 ini dan ternyata ayat-ayat tersebut ada tertulis di kitab saya, ya saya mengimaninya saya gitu. Itu aja lah, silakan dilanjut. Ya, kalau saya sih tidak mempermasalahkan tentang keimanan Bapak ya. Kenapa saya mendukung pernyataan dari Robert Fang? Karena di dalam Matius 10 ayat ke-5 sampai ke-8, Yesus hanya memerintahkan murid-muridnya untuk pergi kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Jangan masuk ke kota Samaria dan bangsa-bangsa lain.
Begitu Pak. Kalau andai kata ini amanat agung dikatakan oleh Yesus, ini sangat bertentangan dengan perkataan Yesus di dalam Matius 10 ayat ke-5. Enggak dong. Boleh Bagaimana saya tidak? Ya, Enggak, makanya dia akan menjelaskan dulu. Enggak, kasih Ya, kesempatan silakan, saya menjelaskan dulu. Kasih saya menjelaskan dulu, baru nanti kamu sanggah gitu loh. Gini. Ini hari ini apa nih? Hari ini hari apa nih? Anggap aja hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat. Yesus itu melarang muridnya untuk mengabarkan di luar kota Jakarta. Ini hari Jumat. Tetapi apa salahnya nanti pada hari Minggu Yesus memerintahkan untuk mengabarkan setelah itu, jadi setelah dia melarangnya pada hari Jumat, setelah itu hari Minggunya dia memerintahkan, oh sekarang kamu boleh menyebarkan ke seluruh penjuru dunia. Itu gimana? Pernyataan Bapak harus didukung dengan narasi dari Bible, Pak. Pasti. Karena gini, saya jelaskan ya. Pasti semua kata-kataku ada ayatnya. Gini, pada saat Yesus melarang muridnya kan Injil salib. Ya, sebelum dia disalib, dia melarang. Tetapi perintah untuk menyebarkan gospel di luar dari bangsa Israel itu terjadi setelah penyaliban, setelah dia bangkit dari kematian. Jadi beberapa waktu kemudian. Jadi anggap aja begitu. Jadi sekarang ini dia belum disalib, dia melarang. Setelah dia disalib, dia bangkit, lantas dia baru memerintahkan muridnya boleh mengabarkan keluar itu. Karena perintah ini, perintah yang dikatakan baptislah segala bangsa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, jadikanlah segala bangsa muridku, itu terjadi setelah penyalipannya. Gitu. Jadi urutannya seperti yang saya gampangkan tadi, hari Jumat belum diperintahkan, hari Minggunya baru diperintahkan. Waktu belum diperintahkan itu waktu Yesus belum bangkit, belum mati. Setelah dia mati, dia memerintahkan. Seperti itu. Silakan tidak. Itu ada ayatnya semua Sebelum Pak Yusuf masuk, saya bicara sedikit sebentar ya. Itu kan datang dari asumsi Bapak. Yesus sendiri tidak berkata seperti itu. Kok asumsi ya kan? Gimana? Ada urut-urutannya kan ada. Waktu dia melarang. Yesus berkata, iya. Itu kan Bapak kan mengatakan itu ketika bukan asumsi. Ini, ketika itu. Iya, ketika tapi pernyataan Yesus sendiri nggak ada. Ada. Itu kan tercatat itu kan tercatat di Alkitab pada saat dengarkan. Itu tercatat di Alkitab waktu Yesus melarang muridnya keluar mengajarkan gospel di luar dari bangsa Israel. Saat itu Yesus belum disalib. Setelah Yesus disalib, mati dan hidup kembali, perintah berikutnya datang. Perintahnya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi sebelum dia disalib, perintahnya itu untuk di Israel saja. Setelah dia disalib, dia memerintahkan muridnya untuk menjadikan segala bangsa untuk dijadikan muridnya. Tertulis semua, gimana sih asumsi? Itu perintah itu diberitakan kepada siapa, Pak? Kepada muridnya langsung setelah Yesus disalib, kepada murid-muridnya, Lah, kan Yesusnya disalib. Ya kan dia sudah bangkit lah. Ya aku kan di perintah itu kan datanya kan setelah dia bangkit. Saya kan sudah jelaskan berkata, kupingmu didengerin coba kalau orang ngomong. Aku bilang dia memerintahkan itu setelah Yesus bangkit. Jadi setelah Yesus bangkit, lalu perintah itu baru keluar. Lalu Yesus berfirman kepada murid-muridnya, jadilah semua bangsaku. Iya, gitu. Pinter. Nah, mulai pinter. Yesus tidak pernah berkata kepada muridnya, yang kemarin waktu itu aku melarangmu, sekarang aku membolehkanmu. Gak ada perkataan Yesus seperti itu, Pak. Dan saya mendukung pernyataan dari Robert
dan si hak just Cornfield itu. Nah, literasi yang dibawakan oleh Bapak itu dinyatakan sebagai kayak sisipan. Enggak, gini, ntar dulu. Ini kan Yesus ini sebelum di Aku mau mandi Pak Denny, aku mau mandi dulu. Ini mau sholat maghrib. Lari Veros. Lari kau Veros. Veros Jadi lari. gini, anehnya gini, Yesus sebelum disalib jangan dilarang, ya kan, untuk menyebarkan Injil atau membaptis orang gitu. Nah, setelah Yesus disalib, itu kan dari Yesus sebelum disalib sampai ke Yesus disalib itu kan jaraknya nggak jauh. Gitu loh, maksudnya kayak kecuali sebelum Yesus disalib misalnya abad 1. Terus di abad 10 Yesus berkata lagi misalnya kepada muridnya atau kepada siapalah entah gitu bahwa baptislah gitu. Ini kan masa dari Yesus sebelum disalib ke Yesus disalib kan nggak jauh gitu. Gimana ini? Saya cuma mengikuti apa yang tertulis di Alkitab aja gitu loh. Silakan dilanjut. Ya Pak Denny, kita tertulis di Alkitab aja, nggak tertulis kayak mereka ini nggak perlu. Cuma mengikuti apa yang tertulis di Alkitab aja, gitu aja. Begitu. Iya gitu. Mau itu jaraknya pendek atau gini loh, mau itu jaraknya pendek atau panjang itu tidak dijelaskan di Alkitab, tetapi yang jelas masa pelarangan itu pada masa Yesus belum disalib. Perintah yang baru yang datang itu setelah dia disalib, itu aja, itu yang tertulis di Alkitab. Saya cuma menuruti apa yang tertulis di Alkitab saja gitu. Silakan dilanjut, monggo. Jadi murid-muridnya menerima firman dari Yesus ya. Ya kalau yang nggak mau tahu itu boleh jadi atau nah itu nggak mau kuasa itu. Nah yang menerima firman Yesus itu posisinya sebagai apa? Sebagai murid, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai apa ini? Murid. Bang, kalau Allah bilang boleh jadi atau itu Udah Bang? dikatakan di dalam Matius itu dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus sudah berkata seperti itu, mau apa lagi? Itu lagi. Ayo lanjut lainnya. Ya memang ayatnya begitu. Perasaan Yesus itu waktu bangkit itu, sebelum bangkitnya ini dulu kan, apa sih namanya? Nah, nggak tahu kan? Coba peristiwanya gimana? Ganti busi. Macet berbet busi nih. Gimana? Setelah Yesus atau sebelum Yesus bangkit tuh, sebelum Yesus naik ke surga tuh gimana dulu peristiwanya? Yang penting di situ Yang penting imani aja buat bayar host mah. Kalau yang penting jangan yang penting. Yang penting nggak pernah bilang mungkin. Kalau Tuhan bilang mungkin itu ya Tuhan nggak mau tahu lah. Mungkin Itu boleh ayat jadi. yang tadi abang baca itu bahwa Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa, itu dihilangkan itu paling bang. Itu intinya, nggak pernah dibaca kok di rom-rom lainnya kok. Loh, tadi barusan dibahas sama Pak Denny, gimana sih? Iya dibahas, kau nggak nerima kan percuma. Masa Kalau- aku tidak bisa kalau- berbuat apa-apa itu. Bang, kalau Allah bilang boleh jadi atau mungkin itu kira-kira maha kuasa nggak Bang itu? Matius 11:25. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Boleh Ini jadi, pernyataan mungkin, langsung oleh atau Yesus secara eksplisit Maha Kuasa kau bilang dinyatakan di dalam Matius mungkin 11:25. atau boleh
boleh jadi. bahwa Aduh. Yesus itu bersyukur hanya kepada Tuhan Bapa langit dan bumi. Itu pernyataan Yesus didukung oleh pernyataan Yesus yang lain. Iya, tapi mereka malah menuhankan semuanya gitu. Apalagi Ini nanti kalau ditanya itu Yesus pencipta langit dan bumi, mana ayatnya? Nggak ada lagi. Ada. Yesus pencipta langit dan bumi ada ayatnya. Kenapa? Itu ada, Bang. Mau tahu ayatnya? Mau tahu ayatnya Yesus itu Maha Pencipta? Pencipta langit dan bumi. Kolose 1:16. Ya, ada yang itu ya. Wahyu Ada. 1 ayat Terus? 8 baca. Dia itu Maha Kuasa, Ada Maha Kuasa itu itu ya. pencipta Kalau- semuanya. Kalau ayatnya itu Yesus, sebentar. 1:16. Kalau Yesus itu berkata, aku tidak bisa berbuat Wahyu apa-apa, itu gimana nggak 22 dibaca? ayat 12. Baca Wahyu 22 ayat 12. Wahyu tuh Paulus, Pak. Memang itu, iya, minta maaf ya, nggak pusing kami orang Islam. Kalian yang pusing, tapi ya Nggak pusing, nggak Bang. ngaku Orang itu. Kristen nggak ada pusing, Bang. Yang pusing itu harusnya kalian. Kenapa Tuhan kok nggak Maha Kuasa? sebentar. Ya, ini Boleh kalau sampai nggak jadi. pusing, Masa Tuhan kok gimana? bilang boleh jadi? Boleh jadi dia ingin menyucikan diri. Boleh jadi. Atau apa itu? Nah, Yesus yang tidak bisa berkata. Ini tadi ayatnya tentang Nabi Adam belum clear. Ini aku baca ini di sini nih. Nah, kenapa Allah mau bilang atau boleh jadi? Nah, Udah jelas-jelas Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu baca itu. jadi menurut Yesus Tuhan langit dan Jadi bumi apal-apalan adalah itu, Bapa. jangan disembunyikan itu. Bukan Nih, Yesus. Kalau gini gimana ini? Ini kalau gini gimana ini? Aku baca ini. Ini. Adam dan Hawa adalah anak-anak pertama Bapak surgawi. Ini Alkitab ini. Ya gimana ini? kamu bilang Adam adalah nabi. Yang dimaksud nabi itu apa? Ayo, macet lagi. Nabi memang di Islam. Memangnya kenapa? Nabi itu Biar apa? Ayo. menerima itu Nabi itu firman apa? Allah. Kitab mereka itu bukan Alkitab. Nah, macet lagi. Buku mereka itu Bible, bukan Apanya Alkitab. macet lagi? Ini aku baca ini. Ia tinggal Yo, di Nabi itu apa? Taman Eden Nabi itu yang apa? indah. Sebentar, jangan Nabi itu ngocos, apa? dikelilingi Ayo, dengan macet semua lagi. jenis Macet tanaman lagi. dan apanya macet? Kalau aku bilang sesat ke sampean yang kamu ndak mau. Ya, nabi itu apa? Nabi itu apa? Berapa? Macet lagi. Gara-gara si Di dalam Bible tidak ada kata-kata nabi, tidak ada kata-kata rasul. Tunjukkan original teksnya. Ada nabi, ada rasul di dalam Bible. Adanya kurios. Pak Denny kan menggunakan KJV. Tolong tunjukkan oleh dalam apa kepada saya di dalam Nabi KJV apa? terdapat Arti rasul nabi atau apa? nabi. Silakan Pak Denny. Pak Denny yang lebih Arti berilmu nabi di sini apa? daripada Verhos yang nggak punya otak, cuma kepala aja botak. Arti nabi apa? Jelaskan dulu arti nabi apa. Bagaimana saya mau menjelaskan kepada Verhos yang notabene kata-kata itu tidak ada di dalam Bible kalian. Kalian berasumsi dengan asumsi kalian sendiri. Macet lagi. Arti nabi Tunjukkan kepada saya, Pak Denny kan pakai KJV, bukan Kristen Nusantara, Kristen Eropa, ya kan? Di mana di Kristen Eropa ada kata nabi dan ada kata rasul. Ada. Sulit. Tuh Pak Denny aja bilang Rauna ya Mas Verhos tuh. Kalau tadi namanya Nabi dan Rasul itu dari KJP tidak ada. Pak Denny-nya menghilang dari land. Nabi apa? Arti nabi apa?
Iya, Emang gini Kristen loh, punya nabi, sampean Kristen tanya nggak punya nabi nabi, itu Feros. apa? Jenengan nggak punya nabi, jenengan nggak punya rasul, punyanya jenengan itu arti nabi apostolos. Kristen ya toh? Kristen itu jangan Punyanya bahas tentang apostolos. Rasul dan Nabi, nggak punya Tahu itu. arti nabi. Nggak tahu Adam dan arti juga nabi. Adam. Enggak gini kalau Adam jenengan itu diterangkan diciptakan nabi manusia dalam pertama, kaidah kan? Islam, ya toh? Nah, jenengan Feros, nabi itu diterangkan nabi apa sih, dalam Feros? kaidah Islam, jenengan bisa terima. Mas Feros, apa mau diterima gitu? Jenengan yakin bahwa itu benar gitu? Enggak. Karena gini, kalau kata Nabi dan Rasul itu murni kasanah dari bahasa Arab, nggak ada itu kasanah bahasa Yunani atau bahkan Hebrew sekalipun ada kasanah atau kosakata Nabi dan Rasul. Apalagi tadi kalau pakai kasanah bahasa Eropa nggak ada itu. Itulah. Sekarang kalau yang dimaksud Nabi oleh jenengan itu apa gitu? Apa cuma sekedar sebutan, sekedar gaya-gayaan atau apa itu? Kalau pengertian Nabi itu kalau kita kembalikan kepada hukum asalnya dulu. Kalau hukum asalnya itu yang pakai dari bahasa Arab, kita kembalikan sesuai pengertian bahasa Arab gitu. Ntar jenengan nggak paham lagi kan repot, gitu. Itu. Kalau tuh gini Pak Yusuf, kalau Tuhannya Kristen itu berfirman kepada siapapun boleh-boleh aja, bukan kepada nabi, bukan kepada siapapun, sama orang biasa pun Tuhan Kristen berfirman gitu. Iya betul. Tadi katanya dibilang bahwa jadi masalah kan tadi Pak Denny ngomong ya, kalau apa tadi tidak semua yang ada di Bible itu firman gitu, bukan firman Tuhan. Jadi ada firman Paulus, ada firman apa tadi, firman Yohanes kan gitu, kan akhirnya jadi rancu. Pak Denny, mohon maaf teman-teman, mohon maaf. Pak Denny kalau mau turun nggak apa-apa, turun aja Pak Denny. Kalau nyelam begitu terlalu lama nanti mental, nanti malah dikatakan kabur lagi.